acara webinar Lorong Bercerita. Gimana nih kabarnya? Nanta gimana kabarnya, Nan? Wah, baik banget sih. Walaupun kuliahnya agak berat sih belakangan ini. Kalau kamu gimana nih, Bi? Kalau aku juga masih aman-aman aja sih, Nan. Soalnya kan baru minggu pertama ya, setelah kita UTS kemarin. Senang sekali kita bisa ketemu lagi nih sama teman-teman semua pada acara kita pada pagi hari ini. Walaupun kita semua kondisinya lagi di rumah masing-masing dan kita ketemunya cuma secara virtual. Dalam acara webinar Lorong Bercerita, aku dan kamu Selamat datang kepada yang terhormat Kak Muhammad Rizky Ramadan, selaku Ketua Keluarga Mahasiswa Pajak. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Kak Zara Dwi Monika dan Kak Ivandi Kainur Rahim, dan teman-teman hadirin sekalian yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini nih, alangkah baiknya kalau misalnya kita berdoa supaya acara kita bisa berjalan dengan lancar sampai ke penghujung acara nantinya. Kepada teman-teman, waktu berdoa kami persilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelumnya ada pepatah nih. Katanya, kalau tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, saya Fahir Nanta Mardika. Kalian bisa panggil aku Nanta. Dan aku di sini nggak sendirian loh, karena ditemani oleh rekan saya. Saya Hadi Jaumine Elsa, dan kalian bisa memanggil saya Ebi. Di sini kami berdua akan menemani teman-teman semua sepanjang acara ini nih. Oh iya Nan, mungkin teman-teman di sini masih pada bingung nih, sebenarnya acara webinar Lorong Bercerita ini apa sih? Nah, acara Lorong Bercerita ini tuh merupakan acara yang diangkat dari banyaknya keluhan mahasiswa selama kuliah maupun kehidupan sehari-hari tentang ketidakmampuan mereka dalam mengembangkan diri seperti tokoh atau orang tertentu. Temanya itu aku dan kamu, kita semua berharga. Nah, jadi webinar ini tuh merupakan salah satu proker dari bidang PSDM, KMP, PKN STAN yang bertujuan untuk membantu teman-teman nih ya supaya bisa menyadari potensi diri teman-teman gimana dan juga mengedukasi teman-teman semua gimana sih caranya menjaga kesehatan mental khususnya di masa pandemi kayak gini supaya teman-teman bisa lebih mengenal diri masing-masing tuh. Betul banget, Ebi. Nah, dalam acara webinar itu, bakal ada dua narasumber yang akan membicarakan mengenai tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini. Yang pertama, ada Kak Zara Dwi Monika, selaku psikolog klinis PKN STAN. Beliau akan membahas subtema tugas menumpuk capek. Dan Kak Ivandi Kainur Rahim, selaku founder 1%, beliau akan membahas subtema mengenai kenali diri tingkatkan prestasi. Tapi sebelum kita mulai acara webinar kita bakal bacain tata tertib acara kita dulu nih, supaya acara kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk dulu saya sendiri, yang pertama ada memasuki Zoom meeting tepat waktu atau diusahakan paling lambat 15 menit sebelum acara kita mulai. Yang kedua, menggunakan nama asli saat bergabung di Zoom meeting ini, dan yang sudah disesuaikan dengan format nama yang ditentukan oleh panitia, yaitu peserta _ nama untuk peserta. Yang ketiga ada menonaktifkan mikrofon saat kegiatan berlangsung kecuali pada saat diminta. Yang keempat, mengikuti instruksi panitia webinar. Yang kelima, mendengarkan materi dengan seksama. Yang keenam, diusahakan teman-teman untuk menyalakan kameranya. Yang ketujuh, berperilaku dan berpakaian sopan. Dan yang terakhir, nanti ketika sesi tanya jawab, teman-teman dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan mic ketika dipersilakan oleh moderator. Atau teman-teman bisa juga bertanya melalui kolom chat Zoom ini atau juga melalui link Google Form yang disediakan oleh panitia. Lalu untuk don'ts-nya, yang pertama, menggunakan kalimat yang mengandung sara saat chat maupun bertanya. Yang kedua adalah melakukan spam chat di laman chat Zoom meeting. Yang ketiga adalah keluar masuk room Zoom meeting. Dan yang terakhir, menyebarkan link Zoom di luar peserta yang terdaftar di link pendaftaran. Jadi teman-teman harus matuhin tata tertib yang sudah kita sebutkan tadi selama berjalannya webinar pada pagi hari ini. Oke, kita bakal lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Kak Muhammad Rizky Ramadan selaku Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Pajak. Kepada Kak Iki dipersilakan. Cek, suaraku udah masuk? Masuk, Kak. Oke, siap. Terima kasih Ebi sama Nanta atas kesempatannya. Yang kami hormati Kak Zara Dwi Monika selaku psikolog klinis PKN STAN dan juga narasumber kita pada siang hari ini, dan juga yang kami hormati Kak Ivandi Kainur Rahim selaku co-founder, mentor dan juga CEO dari 1%, dan juga selaku narasumber kita pada siang hari ini, serta teman-teman peserta sekalian yang saya banggakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, marilah kita awali dengan mengucapkan puji syukur serta rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul mengikuti acara webinar Lorong Bercerita ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat dan juga dalam keadaan yang berbahagia tentunya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Zara dan juga Kak Ivandi karena telah bersedia nih menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Semoga materi dan juga ilmu yang diberikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua peserta dan juga panitia tentunya. Saya juga ingin mengapresiasi teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan acara webinar ini. Semoga sampai akhir acara nanti dapat berjalan dengan lancar dan juga bisa sukses juga tentunya ya. Tentu saja saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah mendaftarkan diri dan juga bersemangat hadir untuk mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh MC ya, oleh Ebi Samananta, bahwa webinar ini diselenggarakan karena adanya keresahan dari teman-teman mahasiswa, bahwa selama perkuliahan merasa banyak keluh kesah gitu ya, terutama di perkuliahan online ini gitu. Dari situ juga kami merasa resah juga gitu. Kita ingin juga membantu, kita ingin memberikan lah setidaknya apa yang bisa kita berikan, yaitu dengan acara webinar ini dengan mengundang narasumber yang insya Allah juga dapat memberikan materi dan juga mungkin insya Allah bisa memberikan jawaban ya bagi keluh kesah teman-teman semua. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Terakhir harapannya semoga teman-teman peserta sekalian bisa mendapatkan ilmu, manfaat, ataupun pengalaman baru dari acara webinar ini, dan juga semoga saja manfaat tersebut tidak hanya berhenti di teman-teman saja, namun juga mungkin teman-teman bisa menyebarkannya kembali agar kebaikan terus mengalir gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Iki atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, aku mau ngingetin lagi ke teman-teman kalau misalnya link absensi akan dibagikan di akhir acara. Jadi teman-teman bisa tunggu dulu ya kalau misalnya mau nanya absensinya di mana. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti kita, yaitu pembahasan yang akan disampaikan oleh narasumber kita akan kenalin dulu nih ke teman-teman siapa sih moderator kita pada pagi hari ini. Untuk moderator kita sendiri, itu merupakan salah satu mahasiswa aktif di PKN STAN. Dan teman-teman kalau misalnya dengerin podcastnya KMP atau ngikutin Radio Blast, pasti udah pernah denger nih suaranya moderator kita. Namanya adalah Mike Zumrotun Mardia. Mike ini berasal dari Prodi D3 Penilai 2019 dan riwayat pendidikannya ada dari SD Negeri 1 Gemolong Sragen, SMP Negeri 1 Gemolong Sragen, dan yang terakhir ada SMA Negeri 4 Surakarta. Untuk pengalaman organisasinya sendiri udah banyak banget nih, mulai dari SMP sampai kuliah sekarang. Beberapanya ada announcer Radio Blast PKN STAN, sekretaris penilai angkatan 29, bendahara bidang PSDM KMP PKN STAN. Dan juga untuk pengalaman kepanitiaannya udah nggak perlu diraguin lagi nih. Mike ini udah aktif banget dari dulu, mulai dari seksi acara tryout akbar SMA, seksi acara Liga Futsal Penilai, dan juga Kepala Bidang Acara Webinar Nasional 2020, dan yang baru aja ini ada seksi acara Lomba Festival Budaya Nusantara XFSN 2020. Tapi Mike ini nggak cuma fokus di organisasi dan kepanitiaan, Mike juga ngimbangi dengan akademiknya, dengan dibuktikan oleh beberapa penghargaan yang Mike dapatin nih. Kalau aku bacain semua kayaknya nggak bakal cukup waktunya, jadi aku cuma bacain beberapa ya. Di sini ada finalis Duta Wisata Kabupaten Sragen, ada juara 1 Lomba Pidato Islami tingkat Jawa Tengah, sampai juara 3 OSN Matematika, dan bahkan Mike juga merupakan juara 1 siswa berprestasi Kabupaten Boyolali. Oke, tanpa membuang waktu lagi, mungkin langsung aja kita sambut
Moderator kita pada pagi hari ini, Mike Zumrotul Mardia. Kepada Mike, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak kepada MC yang luar biasa ya, kece banget hari ini. Ada yang cantik, ada yang ganteng, ada Ebi dan juga Nanta. Terima kasih banyak. Selamat pagi Kak Muhammad Rizky selaku Ketua Himpunan Jurusan Pajak. Selamat pagi Kak Nathan selaku Kepala Bidang PSDM KMP 2020. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mika Zumrotul Mardia, tapi teman-teman semuanya bisa panggil saya Mika. Hari ini akan menjadi moderator dalam webinar Lorong Bercerita pagi ini. Oke, teman-teman semuanya, by the way, cuacanya tuh lagi sejuk banget ya ini, agak sendu-sendu gitu, apalagi ini weekend ya, rasanya tuh jadi kayak makin pengen santai. Tapi santai bukan berarti kita nggak bisa produktif ya teman-teman semuanya. Contohnya aja nih, teman-teman semuanya udah bersemangat dengan semangat menggebu-gebu, dengan semangat membara untuk bergabung dalam acara webinar Lorong Bercerita pagi ini. Luar biasa ya. Jadi walaupun cuacanya emang kurang bersahabat, tetap ya, cuaca boleh tidak cerah, tapi jiwaku tetap sumringah, asik. Oke, sebelum kita mulai ke sesi webinarnya, saya mau kasih pantun dulu nih. Nanti teman-teman semuanya bantu bilang cakep gitu ya, dijawab ya. Nggak apa-apa, nggak usah on mikrofon, tapi bakal kelihatan nih siapa yang bilang cakep, siapa yang nggak bilang. Nah, jadi tetap saya pantau ya. Awas nih, hati-hati. Oke, langsung kita mulai aja. Ada buku di atas tangga. Cakep. Diambil Wulan dan adiknya. Asik. Halo teman-teman yang luar biasa. Hari ini kita belajar bareng ya. Wah, itu dia pantunnya teman-teman. Well, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Jangan lupa ya buat terus jaga kesehatan, jaga pola makan, dan semoga kita semua sehat selalu. Karena emang ya, kita tuh harus tetap stay safe dimanapun, karena emang kasus COVID ini makin hari makin melonjak drastis ya teman-teman. Tetap stay safe dan patuhi protokol kesehatan. Anyway, nggak berasa banget tiba-tiba udah bulan Desember aja nih teman-teman. Kita udah sampai di penghujung tahun, padahal rasanya kayak baru kemarin nih kita nulis wishlist banyak banget, supaya di tahun 2020 itu semua harapannya bisa terwujud gitu. Semuanya bisa terrealisasi, tapi kenyataannya ternyata di tahun 2020 ini kita harus berlatih lebih kuat. Harus stay di rumah terus nih, terus bisa melawan rasa bosen, yang mungkin bisa dibilang rasa bosennya itu udah sampai di puncak banget ya. Mungkin nggak cuma rasa bosen aja nih teman-teman, tapi juga ada rasa stres, cemas, dan juga perasaan-perasaan yang bikin kita tuh lebih sensitif gitu. Nah, padahal tuh kita selama ini berjuang sama diri kita sendiri. Jadi kalau misal kita nggak bisa ngertiin diri kita sendiri, jadi ya mau gimana gitu. Nah, dari sini ini kita sadar ya, kalau misalkan proses mengenali diri sendiri itu emang perjalanan yang membutuhkan waktu seumur hidup ya teman-teman. Biar kita itu bisa mengelola stres dan juga mengatasi perasaan negatif yang ada dalam diri kita. Kalau misal kita udah bisa kenal nih ya sama diri sendiri, pastinya perlahan tuh kita bisa mencapai mimpi kita karena kita tahu nih apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Sesuai banget nih kayak tema webinar hari ini. Aku dan kamu, kita semua berharga. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih ya, webinar Lorong Bercerita hari ini merupakan webinar yang diangkat dari banyaknya cuitan kegelisahan mahasiswa selama kehidupan kuliah ataupun kehidupan sehari-hari, di mana ada rasa ketidakmampuan nih dalam mengembangkan diri seperti tokoh yang mereka inginkan. Nah, teman-teman mungkin juga ngerasain ya kalau komparasi-komparasi ini itu berakhir pada rasa ketidakberhargaan yang tanpa sadar itu menghambat kita untuk mengembangkan diri. Jadi pas banget nih, ini merupakan pilihan yang tepat sekali teman-teman semua datang di webinar Lorong Bercerita hari ini. Karena untuk hari ini spesial banget nih. Spesial tapi nggak pakai telur ya teman-teman. Jadi kita bakal mendatangkan narasumber yang luar biasa hebat dan juga berkompeten dengan sesuai tema kita hari ini. Langsung saja untuk narasumber pertama kita adalah Kak Zara Dwi Monica.
Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, Kak Zara merupakan lulusan S1 Psikologi Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan di S2 Adult Clinical Psychology, dan tidak hanya itu teman-teman, Kak Zara merupakan founder Setala Psychological Center. Kemudian Kak Zara merupakan scholarship award di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2015, dan juga Kak Zara ini sebagai peer counselor dalam Badan Konseling Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2014. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama, ini dia kita sambut. Please welcome Kak Zara. Halo. Halo Kak. Halo Mika, apa kabar kamu? Alhamdulillah nih Kak, luar biasa, semangat banget karena tahu hari ini bakal ketemu sama Kak Zara. Kalau Kak Zara sendiri gimana nih kabarnya nih Kak? Aku agak ngantuk nih Mika sebenarnya, karena Aduh, pagi-pagi hari Minggu gitu ya, hujan ya. pula kalau di Jakarta, jadi cuacanya tuh mendukung banget buat kekepan di bawah kasur nih Mika. Pengen Waduh. tidur aja. Iya, ini relate banget ya Kak. Emang kalau pagi-pagi gerimis manis kayak gini tuh bawaannya pengen tidur aja susah gitu ya, mau lepas Betul. dari kasur. Kalau boleh Mm-mm. tahu nih Kak Zara lagi stay di mana nih Kak? Aku di Jakarta, dan seperti yang aku bilang tadi, emang di Jakarta nih lagi hujan terus nih Mika. Gitu. Oke, tapi tetap aman ya Kak? Nggak ada banjir ataupun mungkin airnya bocor kemana gitu, tetap aman ya di Jakarta? Kebetulan di luar kamar lagi huru-hara banjir nih. Enggak. Waduh, Aman. semoga cepat surut ya. Iya. Oke, teman-teman semua, kalau kita lihat bersama nih ya, emang Kak Zara ini udah punya banyak banget pengalaman. So, langsung aja nih, karena Kak Zara udah hadir bersama kita di Room Zoom hari ini, kita mulai aja sesi pertama webinar. Kita bakal dengerin nih penjelasan materi dari Kak Zara. Jadi buat Kak Zara bisa langsung ditayangkan dan disampaikan materi. Oke, terima Silakan. kasih Mika. Nah, mungkin sambil aku open ya ininya, apa namanya, materinya, aku mau apresiasi teman-teman dulu nih, gitu, yang udah meluangkan waktunya juga pagi-pagi untuk dapat informasi dan materi atau ilmu-ilmu baru, gitu. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat, gitu ya. Nah, seperti yang tadi udah disampaikan juga bahwa sebenarnya kan webinar ini dibuat karena adanya keluhan-keluhan nih dari teman-teman yang merasa bahwa, aduh PJJ nih bikin capek terus bawaannya, energinya tuh bikin hilang gitu rasanya. Nah, sekarang untuk di sesi yang pertama ini, aku akan bahas tentang gimana sih cara memanajemen atau mengelola stres kita gitu. Gimana supaya meskipun PJJ-nya tetap berjalan gitu ya, meskipun tugas-tugasnya tetap menggunung, teman-teman bisa tetap sehat nih mentalnya gitu, tetap bisa merasa tenang, bisa merasa happy gitu ya menjalani keseharian gitu. Jadi hari ini kita akan bahas cara pengelolaan stres dan juga cara pengelolaan waktu gitu. Nah, ini sedikit mungkin informasi yang tadi sudah disampaikan juga tentang aku gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin belum terlalu kenal, karena aku pun sebenarnya baru nih di STAN gitu ya, baru 1-2 bulan gitu dari Oktober. Di sini aku praktek untuk teman-teman yang butuh konseling. Jadi buat yang merasa bahwa Kak, kayaknya aku pengen konseling nih, kayaknya aku merasa kesehatan mentalku sudah turun nih, atau aku merasa bahwa semenjak PJJ aku jadi nggak bersemangat, aku jadi tidak berminat ngapa-ngapain. Nah, ini sebenarnya adalah wadahnya teman-teman untuk melakukan konseling secara gratis gitu. Jadi STAN ini sudah menyediakan psikolog klinis buat teman-teman yang merasa kesehatan mentalnya nih agak menurun gitu ya, atau menurun banget gitu. Jadi buat teman-teman yang ragu, masih bingung juga mau kemana gitu ya kalau mau konseling, sebenarnya di STAN ini sudah ada gitu. Jadi bisa nanti kontak aku untuk melakukan konseling via online gitu ya, karena masih pandemi juga gitu kan. Nah, ini sedikit tentang aku. Tadi udah dikenalin bahwa aku lulusan dari Universitas Indonesia, S1 S2-nya, ambil Magister Profesi Klinis Dewasa. Jadi memang spesialisasiku adalah untuk klinis dan untuk remaja ke dewasa gitu. Nah, mungkin teman-teman lagi heboh tentang tim Dosan atau tim Jipyong gitu ya, yang suka nonton startup. Nah, aku mau juga ngecek nih, teman-teman tim yang mana nih sekarang? Apakah teman-teman ngerasain capek nugas atau enggak gitu? Teman-teman tim si baju biru atau si baju pink gitu? Si baju biru bilang,
"Ya banget, Kak. Waduh, nggak ngadi-ngadi deh, tugasnya banyak banget," gitu. Sementara yang merah bilangnya, "Enggak juga, si aman," gitu. "Masih kecil lah tugas-tugasnya, aku masih bisa dikasih tugas-tugas yang lain," gitu. Nah, teman-teman boleh ngecek dulu nih, sebenarnya aku masuk ke tim yang mana ya? Apakah aku masuk ke tim yang udah stres, atau aku masuk ke tim yang sebenarnya masih nyantai-nyantai aja, masih aman aja nih, masih bisa aku kelola dengan baik stresku, gitu. Ini akan jadi landasan untuk untuk nanti dapat materinya nih, "Oh, aku kayaknya berarti harus kayak gini, aku harus kayak gini," gitu. Nah, dari sesi yang pertama ini, kita akan bahas tentang apa sih masalah-masalah yang muncul dari cara pengelolaan waktu dan juga cara pengelolaan stres. Kemudian, apa sih sebenarnya pengelolaan itu sendiri, gitu. Apa yang harus kita lakukan nih supaya bisa mengelola? Terus kenapa kita harus ngelola itu, gitu. Kalau nggak saya kelola emang kenapa, Kak? Nanti kita akan belajar itu bareng-bareng. Gitu. Dan gimana sih caranya nge-improve cara pengelolaan yang udah kita lakuin nih, gitu. Karena yang teman-teman lakuin mungkin nggak salah gitu ya, belum tentu salah atau belum tentu nggak efektif, tapi mungkin bisa kita tingkatkan lagi supaya lebih maksimal nih, gitu. Nah, langsung masuk aja. Yang pertama adalah masalah dari pengelolaan stres dan pengelolaan waktu itu apa sih biasanya gitu. Nah, ini saya rangkum dari teman-teman yang udah konseling sebelum-sebelumnya gitu ya. Sebenarnya paling banyak tuh apa sih masalahnya? Ada 4 nih teman-teman. Yang pertama adalah masih banyak yang belum tahu sebenarnya gimana sih cara pengelolaan yang baik tuh gitu. Banyak yang masih bingung, "Sebenarnya aku harus gimana, Kak, kalau aku lagi mengalami kejadian ini? Aku harus seperti apa, Kak?" Gitu. Banyak sekali membingungkan itu, dan pada akhirnya banyak juga yang, "Ah, ya udah nggak aku apa-apain, Kak," gitu. Stresnya ya udah aku biarin aja. Atau justru kebalikannya, "Ya udah stresnya nih aku lawan," gitu. Aku sangkal stresnya supaya aku nggak merasa stres, supaya aku mikirnya bahwa aku baik-baik aja. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari kita nggak tahu cara pengelolaan yang baik itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah ada nih yang udah melakukan cara-caranya tapi ternyata nggak sesuai. Kenapa nggak sesuai? Karena dia ngelihat temennya misalnya. Iya, aku ngelihat temenku itu nggak stres nih kalau misalnya dia menyelingkan setiap tugas dia selingkan dengan main game, abis itu nugas lagi, abis itu main game lagi. Temanku kelihatannya nggak stres tuh, Kak, dengan cara seperti itu. Aku coba juga supaya aku nggak stres gitu. Tapi ternyata itu nggak sesuai sama diri dia. Ternyata aku setiap main game, aku malah lupa, Kak, tugas-tugasku yang lain gitu. Jadi bukannya sebagai selingan, tapi game-nya itu sendiri malah dijadikan kegiatan utama di hari itu. Itu artinya penggunaan caranya nggak sesuai nih untuk memanajemen si stres dan juga waktunya, gitu. Kemudian yang ketiga apa? Kesalahannya biasanya atau masalahnya apa? Yang ketiga adalah sebenarnya sudah melakukan cara-caranya nih, tapi caranya sendiri itu sifatnya ngerugiin diri sendiri atau ngerugiin orang lain. Misalnya, ngerugiin orang lain adalah misalnya dia kalau lagi stres gitu ya, teman-teman kalau lagi stres, bawaannya pengen marah-marah terus dengan orang-orang di rumah gitu ya. Ada adik dimarahin, ada kakak dimarahin, sama orang tua juga dimarahin gitu ya, ngemarahin gitu. Akhirnya kan artinya stresnya ini cara pengelolaannya sudah tidak oke gitu ya, tidak oke dalam artian merugikan orang lain nih, gitu, atau bahkan bisa menyakiti orang lain. Atau kebalikannya teman-teman, aku nggak marah-marah kok Kak sama orang-orang rumah gitu. Aku marah-marahnya sama diri aku sendiri. Aku pukul-pukul kepala aku kalau aku lagi stres gitu. Ada juga yang seperti ini. Artinya, cara pengelolaannya sendiri itu kan merugikan diri sendiri gitu ya. Memang nggak merugikan orang lain kalau mukul-mukul diri sendiri gitu ya, tapi kan merugikan diri sendiri. Menyakiti diri sendiri. Artinya cara pengelolaan yang ini juga tidak tepat. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah problemnya, aku kayaknya udah ngerasa agak efektif sih, Kak, kalau misalnya aku lagi bete, kalau aku lagi stres gitu ya, aku biasanya, aku biasanya tidur gitu. Atau aku biasanya, ya udah aku nonton aja, Kak, gitu. Aku nonton Netflix, aku nonton YouTube. Cara-caranya yang dilakukan ternyata tidak membuat stresnya itu beneran hilang gitu. Hanya menunda stresnya sementara aja.
Jadi caranya juga nggak efektif. Nah, 4 problem ini yang sering banget muncul ketika kita lagi menghadapi stres, gitu, terutama di masa pandemi ini. Kenapa fokusnya di masa pandemi ini? Karena kalau pandemi ini kan teman-teman kembali ke rumah masing-masing gitu ya, atau di kosan masing-masing. Artinya teman-teman hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Sementara mungkin dulu di semester-semester sebelumnya, teman-teman kalau misalnya stres bisa hangout sama teman, bisa ngobrol sama teman-teman, bisa gosip gitu, bisa sambat sama teman-teman. Tapi sekarang nggak bisa. Yang bisa teman-teman andelin hanya diri sendiri. Jadi muncul nih permasalahan-permasalahan baru yang ada selama pandemi ini, gitu. Nah, kita akan bahas sebenarnya gimana sih caranya untuk kelolanya. Nah, sebenarnya mungkin kita bisa merujuk dulu nih, stres itu apa sih? Kenapa banyak banget orang yang bilang, aduh gue stres nih, aduh lu kayaknya stres deh, atau kayaknya, aduh orang tua gue kayaknya stres deh, jadi marah-marah mulu sama gue. Gitu. Stres ini apa sih teman-teman sebenarnya? Stres itu adalah reaksi fisik dan juga psikologis terhadap situasi atau perubahan yang ada di dalam lingkungan. Jadi ada perubahan yang di dalam lingkungan sehingga menimbulkan reaksi tertentu pada fisik dan psikologis kita. Dan perubahan ini menuntut kita untuk menyesuaikan diri, gitu. Yang namanya penyesuaian mungkin nggak selamanya nyaman ya, atau mungkin banyak juga teman-teman yang kesulitan nih melakukan penyesuaian. Nah, ini yang terjadi nih ketika kita lagi stres, gitu. Ini yang terjadi ketika kita sedang mengalami suatu tuntutan tertentu di dalam lingkungan, suatu perubahan. Reaksinya bisa ke fisik, bisa ke psikologis. Jadi teman-teman yang ngerasa, Kak, aku kayaknya nggak ada stres-stresnya deh, aku kayaknya secara psikologis aku baik-baik aja gitu, aku nggak merasa terbebani mentalnya, tapi aku setiap mau kelas perut aku sakit Kak, setiap mau kelas aku deg-degan banget, terus setiap mau kelas tiba-tiba rasanya aku mual gitu. Bisa jadi stresnya larinya nggak ke psikologis, tapi ke fisik gitu. Kenapa bisa lari ke fisik? Karena sebenarnya balik lagi gitu ya, secara psikologis kita lagi nggak tenang. Jadinya yang lebih jujur tuh badan kita yang lebih jujur, karena secara psikologis kita menyangkal gitu, enggak, aku nggak kenapa-napa, larilah dia ke badan, kerasa nih di badan bahwa, aduh nih, mahku kok tiba-tiba kambuh terus gitu ya, setiap mau kelas atau tiap mau UTS, atau aku mual-mual terus gitu. Jadi teman-teman perlu paham dulu nih, biasanya kalau lagi dalam kondisi tertekan gitu ya, atau kondisi yang menuntut suatu perubahan dan adaptasi dalam diri teman-teman, reaksi yang muncul dalam diri teman-teman tuh apa? Ada yang soalnya masih ada yang nggak aware juga bahwa ternyata pusing-pusing yang dia alami itu bukannya sakit fisik gitu ya, tapi pusing-pusing ini adalah bentuk dari stresnya yang tidak diselesaikan gitu. Atau yang tadi udah paham nih bahwa aku memang secara fisik nggak ada apa-apa Kak, tapi secara psikologis aku merasa bahwa aku terbebani sekali. Aku jadi menangis setiap hari sebelum kelas. Aku jadi nangis setiap hari sebelum nugas. Itu bisa banget kejadian teman-teman. Nah, dari stres ini kita perlu kelola dengan baik. Kenapa dikelola Kak? Kenapa nggak dihilangin aja stresnya? Karena stres itu sebenarnya bisa mendorong kita untuk menjadi lebih baik, teman-teman. Gitu. Stres ini bukan artiannya harus kita buang, harus kita hilangkan dalam hidup kita. Pokoknya saya nggak boleh stres sama sekali orangnya. Nggak gitu. Ketika stres ini dikelola dengan baik, hasilnya dari stres ini akan memicu perubahan yang arahnya positif. Misalnya, teman-teman tertekan nih, teman-teman stres menghadapi UTS. Akhirnya, ketika teman-teman bisa kelola stresnya dengan baik, teman-teman jadinya belajar. Teman-teman jadinya mengulang lagi materi-materi yang udah ada. Itu yang teman-teman lakukan dalam rangka menghadapi stres yang lagi kalian alami. Tapi kalau kalian nggak ada stresnya sama sekali, misalnya ya, wah elah UTS doang kecil, UAS doang kecil, akhirnya malah nggak belajar, karena stresnya itu nggak ada. Perasaan bahwa aku harus melakukan penyesuaiannya tuh nggak ada. Sehingga akhirnya malah nggak belajar sama sekali, tidak bersiap-siap sama sekali, tidak ada antisipasinya, dan hasilnya akhirnya malah bisa jadi jelek gitu ya hasil ujiannya. Itu yang terjadi ketika stres ini sama sekali nggak ada. Tapi stres yang berlebihan pun tetap harus kita kelola dengan baik, gitu, supaya tidak merugikan teman-teman.
Nah, pengelolaan ini adalah serangkaian kegiatan yang kita lakuin nih, teman-teman, untuk meningkatin kemampuan kita dalam menghadapi stresnya, sumber stresnya, dan juga dampak dari si stres itu. Cuma, teman-teman harus ngeh dulu nih, Kak, sering banget nih ada pertanyaan gini kalau lagi konseling. Kak, aku harus gimana, Kak? Aku harus ngapain, Kak, supaya stres aku hilang? Aku harus ngapain nih, Kak? Ada tipsnya nggak, Kak? Ada step-stepnya nggak nih, Kak? Gitu. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah nggak ada tuh, teman-teman, cara pengelolaan stres yang terstandar. Nggak ada. Kalau teman-teman misalnya sakit panas gitu ya, udah tahu harus minum paracetamol. Tapi kalau untuk stres, teman-teman harus menyesuaikan lagi ke diri teman-teman. Apa yang harus aku lakuin? Gitu ya. Karena dia sifatnya nggak pasti. Nggak kayak teman-teman, oh saya aus, jadi saya harus minum. Oh saya lapar, saya harus makan. Nah kalau stres ini tergantung lagi sama diri teman-teman. Nah inilah menariknya psikologi gitu ya. Jawabannya itu akan sangat unik, sangat tergantung dengan diri teman-teman. Karena apa? Karena setiap dari teman-teman itu pasti punya strateginya masing-masing untuk menghadapi kondisi-kondisi yang mengganggu gitu ya, atau yang mengancam diri teman-teman gitu. Semuanya pasti punya strateginya masing-masing. Tinggal apakah saya aware dengan strategi saya atau enggak, atau apakah saya ini sudah cocok belum dengan strategi saya, udah efektif atau belum. Itu poinnya. Gitu. Cuma pastikan bahwa strategi apapun yang teman-teman lakukan itu enggak merugikan diri sendiri atau menyakiti diri sendiri, dan juga nggak merugikan atau menyakiti orang lain. Itu rules-nya, teman-teman. Teman-teman boleh ngapain aja. Boleh ngapain aja. Mau jungkir balik, mau kayang, mau ngapain, terserah teman-teman. Asal itu nggak merugikan diri teman-teman, nggak merugikan orang lain. Teman-teman nggak kayang di depan orang lagi nonton TV gitu ya, itu kan merugikan orang lain gitu. Atau misalnya teman-teman mau ngapain gitu, apapun yang tidak merugikan diri teman-teman dan orang lain atau menyakiti diri teman-teman dan orang lain, itu silakan dilakukan untuk meredakan stresnya. Gitu. Nah, coping stress atau cara pengelolaan stres ini ada dua, teman-teman. Ada yang pertama adalah emotion focus coping, jadi fokusnya di emosinya. Yang kedua adalah problem focus coping. Gitu. Jadi ada orang yang kecenderungannya tuh lebih berat di salah satu nih. Padahal dua hal ini tetap perlu diseimbangkan. Kalau misalnya emotion focus coping, ini adalah strategi pengelolaan yang tujuannya untuk mengendalikan respon-respon emosi akibat stres yang kita punya. Gitu. Teman-teman mau UTS nih, kan stres gitu ya. Nah, ketika teman-teman melakukan emotion focus coping, stres yang teman-teman lakukan adalah mengurangi emosi-emosi negatif yang muncul. Aduh, aku sedih banget tiba-tiba kalau mau UTS, atau aku kesel banget, aku bawaannya pengen marah terus kalau mau UTS. Nah, ketika teman-teman melakukan emotion focus coping, hal inilah yang dikurangi, gitu. Kenapa ini harus dikurangi? Supaya kita bisa berpikir dengan jernih. Nih, kita harus berpikir, untuk bisa berpikir dengan jernih kan emosi kita harus tenang dulu, gitu ya. Kalau emosi kita lagi huru-hara gitu di dalam diri, gimana kita mau mikir jernih, gimana kita mau belajar, gimana kita mau menyelesaikan tugas organisasi dan lain-lainnya gitu ya. Kalau emosi kita aja masih naik turun, masih menguasai diri kita. Jadi emotion focus coping ini dilakukan untuk mengelola emosinya dulu, gitu. Nah, kadang-kadang orang-orang kebablasan melakukan emotion focus coping terus. Wah, pokoknya setiap aku stres, aku akan makan, aku akan main game, aku akan ngobrol sama orang. Tapi permasalahannya sendiri nggak dilakuin. Itu juga jangan seperti itu. Gitu. Tetap harus diseimbangkan kuncinya. Nah, emotion focus coping ini adalah jalan terakhir ketika kita menghadapi situasi yang memang nggak bisa diubah atau yang kita rasa sulit untuk diubah. Misalnya, maaf ya teman-teman, mohon maaf kalau misalnya ada yang ke-trigger gitu ya. Misalnya kehilangan orang yang kita sayang gitu. Misalnya ditinggalnya dalam artian ditinggal meninggal gitu ya. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita ubah lagi. Sehingga emotion focus coping ini adalah satu-satunya cara untuk meredakan yang stres yang lagi kita hadapin gitu. Nah, emotion focus coping ini sifatnya sangat-sangat personal dan beda-beda tiap orang. Jadi cara saya dengan cara teman-teman mungkin beda gitu. Cara saya misalnya, saya untuk meredakan emosi-emosi negatif yang muncul dalam diri saya gitu ya. Kalau
misalnya saya lagi stres, saya senangnya meremas-remas sesuatu gitu. Jadi saya beli squishy yang banyak, atau saya remas-remas beauty blender gitu ya, saya remas-remas gitu. Itu bisa juga dilakukan untuk mengurangi emosi negatifnya. Tapi buat teman-teman yang, aduh Kak, aku kalau ngeremes-remes capek, aku senangnya cerita sama orang, ya nggak apa-apa, lakuin aja gitu. Cerita sama sahabat, cerita sama kakak atau sama adik gitu ya, atau sama keluarga lainnya, cerita sama pacar gitu. Jadi ini sangat berbeda-beda tiap orang. Nah, contoh-contohnya bisa menangis gitu ya bentuknya, bisa istirahat gitu. Istirahat dalam artian, oke aku mau meluangkan waktu 1 jam untuk nggak ngapa-ngapain dulu deh, aku mau tiduran aja hari ini. Tapi tetap dilimitasi gitu. Jangan sampai tiduran aja, teng-tong, tahu-tahu udah berganti hari gitu. Terus tugasnya belum selesai, masalahnya belum selesai gitu. Jangan sampai bablas melakukan emotion focus coping ini. Nah, yang tadi ketika emosi kita tuh udah sudah membaik gitu ya, sudah lebih stabil, sudah lebih tenang, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah melakukan problem focus coping gitu. Untuk fokus pada menyelesaikan emosi-emosi negatif yang muncul gitu ya. Nah, sekarang problem focus coping ini adalah strategi pengelolaan yang tujuannya untuk mengurangi tuntutan dari situasi yang menekan itu. Jadi stresornya itu kita kurangin. Atau kita mencoba, kalau stresornya nggak bisa dikurangin gitu ya, kita mencoba untuk meningkatkan sumber daya yang kita punya untuk menghadapi permasalahan tersebut atau situasi tersebut gitu. Jadi fokus kita udah bukan lagi di emosi kita, karena emosinya udah distabilkan gitu ya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menyelesaikan nih permasalahannya gitu. Kalau misalnya teman-teman menghadapi UTS misalnya, itu kan salah satu stresor atau sumber stres yang mungkin teman-teman di sini semua sepakat luar biasa gitu ya, setiap kali UTS atau setiap kali UAS gitu. Nah, setelah teman-teman tadi mengelola emosi teman-teman, yang teman-teman lakukan adalah fokus nih, oke, ini menghadapi UTS saya harus apa nih? Gitu. Oh, saya ternyata tipenya adalah saya harus belajar kelompok gitu. Saya akan menghubungi teman-teman saya yang kira-kira juga tipenya belajar kelompok juga nih bisanya. Saya tanya nih, Andi, lo bisa nggak nih belajar kelompok sama gue? Ani, yuk belajar kelompok yuk gitu. Terus belajar via Zoom gitu ya misalnya. Tanya jawab atau misalnya membahas materi yang lagi nggak dipahami gitu. Jadi fokusnya adalah ke penyelesaian dari masalahnya tersebut. Antara teman-teman mau mencoba mengurangi sumber stresnya atau teman-teman meningkatkan sumber daya yang teman-teman punya gitu. Sumber stresnya kalau bisa dikurangi misalnya, saya temenan sama teman yang benar-benar mengganggu kesehatan mental saya. Saya merasa tertekan deh kalau temenan sama dia, soalnya dia itu dikit-dikit mengkritisi saya gitu ya. Lu gimana sih jadi orang, kok lu kayak gini sih, lo kayak gitu. Mungkin teman-teman mencoba mengurangi si sumber stresnya itu dengan tidak temenan lagi dengan dia. Misalnya seperti itu. Atau teman-teman mencoba tingkatkan kemampuan teman-teman menghadapi dianya. Kalau dianya lagi mengkritisi, teman-teman balik komenin. Saya nggak suka ya kalau kamu bahas isu itu mengganggu saya. Gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan satu di antara dua ini atau dua-duanya dilakukan sekaligus. Gitu. Kemudian selain cara-caranya bisa dengan diskusi gitu ya, bisa dengan berusaha cari nih informasi-informasi yang mendukung, atau bisa juga cari bantuan untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, salah satu yang penting juga adalah teman-teman perlu manajemen waktu. Gitu. Ini yang mungkin sering kelupaan juga gitu ya, yang sering bikin stres juga karena, aduh Kak, aku tuh mau gimana ya Kak, soalnya tugasnya banyak sekali gitu. Aku nggak bisa apa-apa nih Kak, karena memang yang diberikan dosen sebegitu banyaknya tugasnya sampai aku tuh benar-benar nggak bisa membagi waktuku dengan baik. Nah, manajemen waktu atau pengelolaan waktu ini diperlukan karena ini adalah proses mengorganisasikan dan merencanakan waktu dibagi menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih spesifik gitu. Caranya gimana? Nah, teman-teman bisa membuat yang pertama adalah bikin prioritas gitu. Saya nggak tahu nih apakah teman-teman familiar atau enggak dengan ini gitu ya. Tapi ini adalah kuadran penting ketika teman-teman berusaha untuk membuat prioritas. Mau yang mana dulu gitu.
Yang pertama adalah teman-teman perlu bagi dari berbagai tugas-tugas yang ada atau aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan, misalnya ya, mana yang penting, mana yang mendesak. Jadi teman-teman bisa bikin garis gitu ya. Penting, tidak penting, kemudian ke bawahnya mendesak atau tidak mendesak. Ketika kalian membahas ini, yang perlu diprioritaskan yang pertama adalah yang penting dan mendesak dulu, udah pasti gitu ya. Ada tugas nih dari dosen hari ini dikumpulkannya besok, itu kan udah sebuah tugas yang penting plus mendesak juga karena besok dikumpulinnya. Teman-teman prioritaskan dulu itu, gitu. Kemudian contoh lain, yang nomor 2 harus diprioritaskan adalah yang penting meskipun tidak mendesak. Nah, teman-teman kadang-kadang suka ada yang kebalik nih. Aku mau abis yang penting mendesak, aku memprioritaskan yang tidak penting tapi mendesak gitu. Teman-teman, ketika teman-teman memprioritaskan yang penting dan yang nggak penting gitu ya, yang mendesak dan yang nggak mendesak, apapun yang sifatnya tidak penting meskipun mendesak gitu ya. Misalnya teman-teman mau nonton Netflix, itu kan keinginannya mendesak sekali gitu ya. Aku pengen banget nonton Netflix atau aku pengen banget baca novel, baca komik atau main game. Itu mendesak banget tuh keinginannya. Tapi itu nggak penting dibandingkan dengan prioritas yang lain. Mau kalian tunda sampai kapanpun, yang nggak penting itu nggak akan berubah menjadi penting, teman-teman. Tapi yang penting cuma tidak mendesak, misalnya ada tugas yang akan dikumpulkan 1 bulan kemudian, gitu ya. Terus teman-teman nunda terus, dia mah itu mah penting tugasnya, tapi nggak mendesak, ntar aja deh, ntar aja deh, ntar aja deh. Lama-lama, yang penting tidak mendesak ini pindah kuadrannya ke atas. Jadi penting dan mendesak. Ujung-ujungnya baru ngeh, ya ampun ada tugas yang udah dikasih 1 bulan lalu, tiba-tiba deadline-nya besok, jadi penting mendesak juga, gitu kan. Nah, itu yang harus dipikirkan nih, teman-teman. Jadi, kalian bisa bagi antara 4 kuadran ini, yang penting dan mendesak diprioritaskan nomor 1, kemudian yang penting namun tidak mendesak menjadi nomor 2, tidak penting dan tidak tapi mendesak bolehlah nomor 3, dan yang nggak penting tapi nggak mendesak juga, itu nanti aja, gitu. Misalnya, aku pengen mengganti pot tanamanku yang warnanya putih itu mau aku ganti menjadi merah. Itu mungkin nggak terlalu penting dan tidak terlalu mendesak gitu ya, karena potnya baik-baik aja sebenarnya. Itu bisa nanti aja ketika teman-teman memang punya waktu yang banyak gitu. Kemudian, tidak bisa di next. Oke. Kenapa kita butuh memanajemen waktu dan juga stres kita supaya kita lebih produktif gitu. Karena banyak banget yang ketika berada di dalam kondisi stres atau di dalam kondisi yang cemas, akhirnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Malah dia kayak shutdown gitu badannya. Saking paniknya di dalam diri, terlalu huru-hara gitu di dalam diri kita, jadinya malah nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Sehingga ketika kita memanajemen stres kita memanajemen waktu kita dengan baik, kita jadinya lebih produktif. Kemudian yang kedua adalah, ketika kita mengelola, kita berusaha untuk meningkatkan kemungkinan berhasilnya. Gitu. Saya nggak akan bilang, wah kalau teman-teman mengelola stres dan mengelola waktu itu sudah pasti berhasil. No, karena memang tidak ada yang pasti gitu ya. Tapi ketika teman-teman mengelola waktu dan juga stresnya, kemungkinan untuk berhasil ini meningkat. Gitu. Jadi kita mencoba untuk kelola dulu nih. Kemudian yang ketiga, ketika kita udah mencoba mengelola, kita meminimalisir stres dan juga dampaknya. Gitu. Nah, ini yang penting banget buat teman-teman dan mungkin relatable buat teman-teman sekalian gitu ya. Karena ini salah satu permasalahan yang sangat banyak saya temui di teman-teman PKN STAN gitu. Apa tuh masalahnya, Kak? Masalahnya adalah keraguan di dalam diri. Pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri. Sementara ketika teman-teman sudah punya pikiran negatif duluan nih terhadap diri teman-teman, ini sebenarnya akan membuat teman-teman jatuh. Gitu. Kenapa? Nah, siklusnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman punya pikiran negatif nih, ya. Teman-teman di sebelah kiri nih, teman-teman punya pikiran negatif, kemudian pikiran-pikiran negatif ini misalnya adalah, aduh saya nggak bisa deh menyelesaikan, saya nggak bisa dapat IPK yang bagus, atau saya nggak bisa nih mata kuliah ini, gitu. Pikiran-pikiran ini menimbulkan ragu di dalam teman-teman. Ketika keraguan-raguan itu muncul gitu ya, ada perasaan-perasaan negatif yang muncul, emosi-emosi negatif yang muncul, jadi takut,
jadi cemas, jadi pokoknya ragu-ragu ngapa-ngapain, jadi bawaannya tuh nggak bersemangat. Otomatis ini mempengaruhi perilaku teman-teman. Keraguan ini tuh mempengaruhi perilakunya teman-teman. Akhirnya apa? Di dalam kelas misalnya ya, teman-teman jadi takut buat nanya. Teman-teman takut buat ngejawab. Udah tahu nih jawabannya sebenarnya. Cuma ragu, aduh kayaknya aku tuh nggak bisa. Aduh aku kalau nanti aku jawab nanti salah, aku diketawain sama yang lain. Nanti aku dipandangnya gini, dipandangnya gitu. Akhirnya perilaku teman-teman terpengaruh karena ragu-raguan yang muncul dari pikiran negatif teman-teman. Teman-teman jadi pasif gitu ya, misalnya di dalam kelas. Jadi nggak berani nanya, nggak berani jawab. Atau misalnya pas UTS mau ngejawab gitu ya, aduh ini kayaknya udah aku pelajarin tapi aku takut salah nih, ragu-ragu terus jadinya. Akhirnya perilaku yang ditampilkan justru tidak perform, tidak maksimalnya diri teman-teman, karena udah ada keraguan-raguan itu. Nah, perilakunya ini membuat kalian kan tidak maksimal nih dalam melakukan sesuatunya. Hasilnya pun akhirnya jadi tidak sesuai ekspektasi. Atau hasilnya beneran jadi buruk gitu, karena memang jadi teman-teman jadi terpengaruhi itu tadi perilakunya, jadi banyak ragu-raguan, jadi pasif, jadi takut jawab segala sesuatu, hasilnya jadi buruk gitu kan. Hasil yang buruk ini makin memvalidasi pikiran negatifnya teman-teman gitu. Akhirnya pikiran negatifnya jadi double, jadi nambah. Nah, itu yang terjadi tuh. Jadi ini siklusnya muter terus, nggak ada habisnya. Makin lama makin banyak gitu, makin tertumpuk gitu. Tadinya pikiran negatifnya hanya pada satu matkul, kemudian jadi 2 matkul, jadi 3, dan seterusnya. Sehingga pikiran negatifnya ini, atau keraguan-raguan terhadap diri sendirinya ini yang harus kita basmi duluan. Gitu. Karena ini justru akan membuat siklusnya tuh beneran ada. Gitu. Padahal kalau misalnya dari awal teman-teman sudah, aku netral nih terhadap mata kuliah ini, atau aku sikapnya adalah aku cukup optimis terhadap yang ini. Maka itu akan membuat teman-teman lebih percaya diri ketika berperforma di dalam kelas. Dan hasilnya pun jadinya lebih baik, dan seterusnya. Gitu. Nah, improve diri kita gimana? Kuncinya ada 3, teman-teman. Kenali diri, kelola diri, dan kasih reward ke diri kita. Ujung-ujungnya ke diri sendiri. Gitu. Yang pertama adalah kenali diri. Mungkin ini akan dibahas di sesi kedua dengan lebih dalam, gitu ya. Kenali diri dulu nih. Pada situasi apa sih teman-teman lebih fokus? Tipe belajar teman-teman tuh yang gimana sih? Misalnya situasi apa yang bikin saya lebih fokus? Oh, situasi yang sepi. Atau kebalikannya, saya justru akan lebih fokus ketika ada orang lain di sekitar saya. Gitu. Teman-teman harus aware dulu, yang mana nih yang tipe saya? Kemudian tipe belajar saya gimana? Apakah saya harus baca nulis, atau saya harus baca kencang-kencang supaya saya dengar, atau saya harus belajar dari video, atau apa? Teman-teman harus mengenali tipe belajar teman-teman yang seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah, apa sih yang mudah mendistraksi saya? Oh, saya paling gampang terdistraksi dengan makanan misalnya. Kalau gitu jangan belajar dekat-dekat ruang makan gitu ya. Atau saya mudah terdistraksi dengan suara-suara. Kalau gitu coba untuk mengkondisikan ruangan belajarnya atau ruang kamarnya gitu ya, tempat belajar teman-teman agak lebih sepi gitu. Terus mata kuliah apa nih yang membutuhkan kerja keras saya yang lebih dalam gitu. Itu juga teman-teman harus lebih aware gitu. Jadi teman-teman perlu mengenali diri dulu, termasuk limitasinya teman-teman. Saya cuma bisa belajar 2 jam, habis itu saya mau paksakan bagaimanapun saya nggak masuk ke otak. Kalau gitu setiap 2 jam istirahat dulu. Gitu. Istirahat misalnya 15 menit atau 30 menit. Habis itu belajar lagi 2 jam. Begitu. Jadi mengenali diri ini sebenarnya penting banget supaya teman-teman bisa menghadapi apa yang lagi di permasalahan. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kelola diri. Bikin to-do list apa aja sih yang harus aku lakuin dan gimana cara ngelakuinnya gitu. Oh, aku udah tahu nih bahwa aku harus mengerjakan tugas ini besok, tapi aku nggak ngerti caranya. Oke, besok aku akan tanya ke teman-temanku dulu sebelum aku mulai ngerjain. Jadi teman-teman udah fokus juga nih bagaimana cara mengerjakan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah tunda dulu nih kesenangannya teman-teman. Ketika misalnya menghadapi situasi yang sulit, seringkali kita merasa bahwa aduh aku pengen yang lain dulu deh, aku pengen nonton YouTube bentar aja. Rasanya bentar, tahu-tahu ngeliat jam lah,
udah 3 jam, udah 4 jam dari aku tadi buka YouTube pertama kali, waduh, gitu. Kira-kira kehabisan waktu dan lain sebagainya. Jadi kesenangannya perlu ditunda. Kemudian yang ketiga adalah fokus satu hal pada satu waktu. Buat teman-teman yang ngerasa bahwa, woi aku harus multitasking nih Kak, karena tugasnya banyak. Percayalah ketika teman-teman multitasking, teman-teman justru memperlambat kinerja otaknya. Gitu. Karena otak kita sebenarnya hanya bisa fokus satu hal pada satu waktu. Jadi justru yang terbaik adalah fokus dulu pada satu tugas pada satu waktu gitu ya. Misalnya teman-teman kasih limitasi. Oke, tugas A aku akan kerjain dalam 30 menit. Habis itu aku akan move ke tugas B dalam 30 menit dan seterusnya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah bikin goal yang realistis. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Karena kita lagi menghadapi pandemi, gitu ya. Sementara pandemi ini kan adalah sesuatu yang di luar normal ya, teman-teman. Sesuatu yang kita nggak sangka-sangka terjadi. Mana ada sih yang mikir bahwa tahun lalu nih, gitu ya, ini kan udah akhir tahun 2020 gitu ya. Di akhir tahun 2019, mana ada yang kepikiran bahwa kita akan berbulan-bulan terkungkung di dalam rumah atau di dalam kosan masing-masing. Nggak ada tuh yang memprediksi itu. Nggak ada tuh yang memprediksi bahwa saya jadi nggak bisa kemana-mana. Saya bahkan ke Alfamart atau Indomart aja sekarang harus mandi abis itu, dan seterusnya. Nggak ada yang memprediksi itu. Kita lagi menghadapi situasi yang nggak normal. Sehingga ekspektasinya pun perlu kita sesuaikan. Goal-nya harus disesuaikan. Jangan sampai kita masih tetap punya goal yang sifatnya nggak realistis dicapai dalam kondisi yang seperti ini. Oh, pokoknya saya harus bisa dapat IPK 4. Saya harus tetap aktif berorganisasi A, B, C, D, E. Itu disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Karena masing-masing dari teman-teman sekarang kondisinya sudah berbeda-beda gitu kan. Kalau dulu kan mungkin masih ada kemiripan, masih sama-sama ngekos, masih sama-sama punya waktu yang yang panjangnya sama. Sekarang enggak. Teman-teman mungkin ada yang paginya harus bantuin jaga toko gitu ya. Ada juga yang mungkin harus bantuin jaga adiknya di rumah. Ada juga yang harus sambil masak dan bersih-bersih rumah gitu. Situasinya berbeda-beda di antara teman-teman, sehingga goal-nya pun harus disesuaikan. Dan di dalam kondisi seperti ini, mencoba untuk compare ke orang lain itu makin nggak realistis. Gitu. Kalau dulu aja sifatnya mungkin akan nggak realistis dalam artian setiap dari kita kan punya kemampuan yang berbeda gitu ya. Tapi kemarin itu mungkin masih agak seragam dalam hal waktu gitu. Tapi kalau sekarang ini makin nggak realistis ketika teman-teman compare. Karena itu tadi, yang saya hadapi dengan yang teman lain hadapi itu berbeda banget. Sehingga kalau di-compare itu sama sekali nggak itu fair kalau misalnya di-compare. Oh iyalah, kamu compare ke orang yang misalnya teman yang kerjanya hanya fokus di belajar dulu aja nih, gitu. Karena di rumahnya semua kondisinya tuh sudah disediakan, gitu. Dia punya ruang belajar sendiri, dia punya ini, punya itu, jadi dia hanya fokus belajar aja. Terus kalian membandingkan dengan diri kalian yang saya aja belajar Wi-Fi-nya harus ganti-gantian sama adik saya, atau misalnya saya belajar di tengah hiruk-pikuk dan ramainya perkumpulan saudara-saudara saya. Jadinya kan nggak fair kalian membandingkannya, dan itu malah bikin kalian jadi makin tidak termotivasi karena udah ngerasa, lu kalah duluan, aduh ini, aduh itu, gitu. Nah, kemudian yang terakhir, selain kalian tadi sudah mengenali dan mengelola diri sendiri, jangan lupa diapresiasi, gitu. Apresiasi dalam artian ini sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa masih ada yang care sama diri teman-teman. Kalau teman-teman nggak dapat itu dari orang lain, teman-teman setidaknya dapat dari diri sendiri, gitu. Teman-teman harus melakukan apresiasi nih terhadap diri sendiri. Bilang aja, say thanks terhadap diri. Thank you ya, udah mau begadang bareng saya, makasih ya udah mau bangun pagi untuk ngerjain tugas-tugas, gitu. Apresiasinya tuh harus ada. Jangan sampai udah nggak dapet apresiasi dari orang lain, teman-teman juga tidak mengapresiasi diri gitu ya, malah mengkritik diri terus. Aduh, lu gimana sih jadi orang nggak produktif banget dibandingkan si ini, lu jadi orang gini, jadi orang gitu. Malah makin nge-down. Jadi apresiasi terhadap diri ini sangat penting. Kemudian reward lainnya bisa teman-teman lakukan. Nah, reward di sini tidak harus yang mahal, tidak harus yang sifatnya membeli segala sesuatu gitu ya. Ini disesuaikan aja sama teman-teman, kesukaannya teman-teman. Oh, saya sukanya maskeran gitu.
maskeran pun kan nggak harus beli sheet mask gitu ya. Bisa juga untuk dari telur gitu, misalnya telur sama madu, bahan-bahan di rumah aku buat maskeran deh gitu. Atau misalnya teman-teman sukanya baca buku atau nonton atau tidur pun itu nggak apa-apa. Itu adalah bentuk dari reward diri. Nah, hal terakhir adalah untuk mengimprove waktu dan pengelolaan stres kita adalah yang penting kita lepaskan hal-hal yang memang nggak bisa kita kontrol gitu. Karena selamanya mau sampai kapanpun kalian mikirin berapa kali pun ya nggak bisa dikontrol, tetap nggak bisa dikontrol. Teman-teman mau mikirin, aduh kenapa sih dosen-dosen ngasih tugas banyak banget, aduh kenapa sih teman aku disuruh kerja kelompok nggak bisa dihubungin sama sekali, dan seterusnya. Hal-hal yang di luar diri teman-teman, yang nggak bisa teman-teman kontrol, itu hanya akan bikin stres, sehingga perlu let go. Kemudian yang kedua, fokus pada progres. Gitu. Fokusnya adalah pada progres yang teman-teman lakukan, bukan pada perfection. Nah, ini yang harus dilakukan juga ya. Kadang-kadang kita fokus pada, pokoknya saya mau perfect hasilnya. Padahal sebenarnya udah berprogres. Cuma karena kita maunya yang perfect, jadinya progres-progres yang sudah kita lakukan itu nggak kita hargain, terus kita malah ngerasanya nggak ada peningkatan apa-apa gitu. Jadi fokusnya pada progres. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi semuanya secara objektif. Jangan melihat dari satu sisi aja. Gitu. Nah, ini referensinya, mungkin teman-teman mau baca lebih lanjut. Dari saya itu aja, mohon maaf nih sudah kelewatan ya waktunya. Mungkin saya kembalikan ke moderator gitu ya untuk sesi selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan sesi pertama ini. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Zara. Well, everyone, kita udah mendengarkan ya penjelasan yang luar biasa keren banget nih dari Kak Zara. Tadi emang bener-bener ya relatable banget nih sama daily life kita, di mana kita tuh kadang suka bingung menentukan skala prioritas. Terus kita udah dengerin ya penjelasan tadi, dan jadi udah banyak belajar nih. Nah, buat teman-teman, mungkin kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditulis di kolom chat Zoom dengan formatnya nama narasumber _ pertanyaan, karena hari ini kita bakal ada 2 narasumber. Nah, makasih banyak Kak Zara atas pemaparan materinya. Next, kita bakal ngobrol nih bareng narasumber yang kedua. Kira-kira ada siapa nih narasumber yang kedua? Ada yang tahu? Nah, pasti teman-teman semuanya udah ngepoin ya narasumber kedua ini siapa sih? Dan pastinya teman-teman semuanya juga udah nggak asing sama kakak yang satu ini, Kak Ivandi Khairul Rahim. Nah, Kak Ivandi ini pernah mengenyam pendidikan S1, jurusannya sama nih kayak Kak Zara, jurusan psikologi di Universitas Indonesia. Kemudian menjadi founder dan juga CEO 1% Indonesia Life School. Jadi buat teman-teman yang mungkin sering dengar 1% atau juga nge-follow 1% di Instagram, nah jadi Kak Ivan ini adalah founder dan CEO-nya teman-teman. Kemudian Kak Ivan juga merupakan first winner of essay competition dan juga pernah menjadi first winner of social psychological intervention design competition. Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita sambut narasumber kita yang kedua, Kak Ivandi Khairul Rahim. Halo, thank you Mika udah disambut. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik sih hari ini kabarnya. Alhamdulillah. Kalau di sana gimana nih Kak cuacanya? Lagi hujan juga atau malah cerah nih? Ya sama sih hujan. Kalau di Jakarta, ya, kebetulan Jakarta Selatan hujan. Oh, di Jakarta Selatan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Ivan sendiri belakangan ini lagi sibuk apa nih Kak? Sibuk banyak sih ya, terutama ini banyak muncul dari eksternal, minta Iya. webinar kayak gitu-gitu. Banyak sibuk di sana sih. Oke. Jadi walaupun banyak agenda, banyak kegiatan, tapi Kak Ivan udah menyempatkan hadir ke webinar hari ini nih teman-teman. Luar biasa banget ya. So, langsung aja karena narasumber kedua udah hadir bersama kita bisa mulai sesi webinar yang kedua. Untuk Kak Ivan bisa ditayangkan materinya. Silakan Kak. Oke, thank you. Oke, aku izin share screen ya. Sorry. Oke, halo lagi teman-teman, perkenalkan namaku Ivandi Khairul Rahim. Tapi teman-teman bisa panggil aku Evan aja, karena kalau di YouTube biasanya aku manggil diriku sendiri, gue Evan dari 1%, kayak gitu ya. Dan itu juga panggilan dari SMA sih. Sekarang kebetulan aku jadi founder dan CEO dari 1%, tapi teman-teman juga kalau misalnya nanti ada pertanyaan soal organisasi kayak gitu-gitu, kebetulan di Psiko UI juga di 2018 aku sempat jadi ketua BEM juga.
Jadi kayak kalau misalnya ada yang permasalahan soal gimana nih cara ningkatin organisasi dan lain sebagainya atau apapun gitu ya tentang organisasi juga boleh sih. Gitu. Kebetulan memang banyak kegiatanku yang terpusat di hal-hal terkait dengan psikologi gitu. Pun terkait pendidikan juga sempat kerja beberapa kali di perusahaan education technology gitu ya. Mulai dari kompetitor ini, kompetitor itu, aku udah pernah melanglang buana. Jadi kebetulan memang bidang yang sekarang aku tekuni di 1% itu gabungan dari semuanya, ibaratnya dari psiko, dari pendidikan, dan dari menulis juga sih, sampai akhirnya jadi content creator pun jadi CEO perusahaan gitu sekarang kan. Oke, tema yang sekarang aku mau bahas adalah tentang mengenali diri dan meningkatkan prestasi gitu. Jadi mungkin aku mau mulai dari kita cek ya kondisi masing-masing sebenarnya. Dengan sekarang ada kondisi, tadi juga sempat dijelasin ya sama Kak Zara, mungkin cukup banyak tentang kondisi pandemi dan gimana kita manage our stress, gimana manage ourselves juga di kondisi pandemi ini. Nah, aku pengen nanya lagi sih ke teman-teman, kayak sebenarnya pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Misalnya, kenapa ya pas pandemi orang-orang jadi kayak produktif, jadi ada yang produktif banget gitu kan. Mungkin kita banyak ngelihat di sosial media, kayak di Instastory ada yang tiba-tiba buka toko kue, ada yang tiba-tiba buka apa, tapi kok gue kayak gini-gini aja gitu kan. Terus kok gue ngerasa ragu ya sama diri sendiri, atau mungkin teman-teman lagi nyari kerja, nggak nemu-nemu gitu kan. Terus kayak mau ngelakuin hal yang produktif malah malas-malasan gitu. Malah kebanyakan nonton mungkin Netflix, aku juga lagi nonton startup kayak gitu-gitu kan. That's why ada kontennya 1%. Dan hari ini atau besok gitu ya, kalau nggak salah ada Attack on Titan buat yang wibu. Jadi besok keluar lagi tuh season 4. Dan kayak akhirnya banyak berdampak sama diri kita gitu sih. Mungkin kita jadi lupa makan, mungkin ada yang jadi makin banyak makan. Jadinya kayak makin ngerasa bersalah aja gitu sama diri sendiri. Udah nggak ada perkembangan, kita nggak tahu mungkin kedepannya mau gimana gitu ya, negatif banget. Sampai akhirnya berat badan kita naik juga gitu. Itu terjadi juga sama aku naik like 5 kilo gitu di pandemi ini. Ya Allah, ya udah. Tapi intinya fenomenanya adalah ini ya, ragu sama kemampuan diri sendiri, sulit ngambil keputusan, kayak mau kerja apa di mana, atau jurusan juga mungkin ada beberapa yang salah ngambil jurusan kali, ngerasanya gitu ya, atau ngerasa males, kurang motivasi buat ngerjain sesuatu, banyak yang mungkin ngerendahin diri sendiri, tadi juga sempat dijelasin ya lingkaran setannya sama Kak Zara, terus jadinya sekarang juga sering ngebandingin diri sama orang, gitu, lewat sosmed atau lewat berbagai macam hal gitu. Mungkin teman-teman ada juga yang nonton Netflix, Social Dilemma itu menggambarkan buruk-buruknya banget. Meskipun nggak seburuk itu menurutku, tapi kayak ada aja gitu kan dampak dari sosmed, kita jadi banyak membanding-bandingin diri sama orang. Nah, sekarang kita coba hubungin nih sama situasi pandemi. Kayak ya banyak ya yang makin ragu juga. Kalau kita lihat dari situasi dan kondisi normal, ya banyak ya, 87% mahasiswa ngaku salah pilih jurusan. Atau kayak banyak juga yang menganggur juga, dan banyak juga yang kayak di layoff atau dikurangi gajinya di masa-masa sekarang gitu. Dan di situasi pandemi ini juga mungkin kita jadi ngerasa nggak kreatif, nggak ada potensi gitu ya. Dari tadi aku ngebahas hal negatif, nanti kita coba bahas hal positifnya juga ya. Bisa jadi, tapi ini karena rutinitas kita berubah. Kita beradaptasi dengan situasi yang ada, dan ini nguras tenaga kita gitu. Dan dengan adanya perbedaan, ya wajar ya, aku sendiri pun suka ngerasa stres atau simply karena ngerasa bosen sama kerjaan yang gitu-gitu aja gitu, karena rutinitas itu kan makin blur banget ya, work life balance gitu, meskipun bisa kita tahu ya work life balance susah untuk nge-achieve-nya gitu kan ya. Dan kedepannya juga nggak jelas gitu, apakah ekonomi bakal hancur, apakah COVID bakal hilang gitu, dan lain sebagainya gitu. Kita dihadapi dengan berbagai ketidakjelasan. Kemarin juga aku sempat ngobrol sama teman lama kayak di salah satu perusahaan gitu. Terus kayak, iya masa pandemi juga bikin kita susah nyari jodoh gitu kan. Kayak kalau dulu mungkin dia pacarannya 2 bulan sekali, sekarang kayak gimana kabar lu, relationship gitu kan. Nggak ketemu orang gitu sekarang tuh. Wajar atau enggak? Well, kalau kita lihat negatif atau positif, bisa jadi ada positifnya ya. Bisa jadi ada negatifnya juga. Tapi kalau teman-teman ngerasain berbagai hal negatif tadi, bukan berarti teman-teman nggak normal kok. Karena ya ini terjadi major life event, gitu, alias perubahan besar
yang terjadi dalam hidup kamu, hidup kita semua. Ditambah lagi transisi ya dari offline ke online. Ini contoh major life events, di mana ini dapat menimbulkan gejolak psikologis alias menimbulkan stres. Tapi apakah stres selalu baik? Apakah stres selalu buruk gitu? Ya nggak selalu buruk ya, gitu. Mungkin aku minta tolong teman-teman panitia, kayaknya ada yang unmute deh, soalnya ada ini apa noise. Minta tolong. Oke. Dan ini juga meskipun wajar gitu ya, tapi belum tentu positif kan, dan kebanyakan negatif gitu. Tapi it's okay. Ya banyak orang juga yang belum bisa menemukan cara mengatasinya gitu. Jadi ini adalah hal yang wajar, dan pun kenapa 1% ada juga ya karena kita pengen ngebantu kan supaya teman-teman bisa mengenali diri lebih dalam dan menjadi individu yang kalau kita bilang hidup seutuhnya gitu. Pun kita juga mungkin teman-teman sekarang udah 18 tahun gitu ya, 20 tahun kayak kita belajar ini nggak sih di sekolah ya? Kita nggak pernah belajar ini di sekolah, men, gitu. Kayak kita bahkan sampai kuliah, kalau teman-teman, kalau aku sendiri nggak masuk ke jurusan psikologi, aku nggak bakal tahu gitu stress management, gimana cara ngehandle diri sendiri, gimana cara ngehandle orang gitu kalau lagi stres, mungkin aku nggak bakal tahu gitu. Jadi kayak buat semua teman-teman yang kayak nggak masuk jurusan psiko atau jurusan yang berkaitan sama ini, wajar banget gitu. Karena di kurikulum kita nggak pernah diajarin tentang ini kan. Dan ini juga alasan kenapa 1% ada. Kita mikir, aku sendiri mikir, kayak kita perlu lembaga lain gitu selain sekolah yang ngajarin hal penting dalam hidup gitu. Kayak kita belajar apa sih di sekolah? Ya matematika, sosiologi dan lain sebagainya gitu kan. Dan kita juga belajar mapel itu ya memang dari kurikulum pemerintah gitu. Tapi apakah itu sudah cukup? Ya enggak gitu kan. Kalau kita ngelihat situasi gitu, berapa banyak sih orang yang ngelakuin percobaan bunuh diri karena misalnya triggernya ya, meskipun trigger nggak termasuk ke dalam penyebab ya, trigger itu pemicu dan penyebabnya pasti banyak kalau orang melakukan percobaan bunuh diri. Tapi kayak banyak kan yang ke-trigger karena misal diputusin pacar gitu, terus di depresi. Banyak juga yang ke-trigger karena mungkin dimarahin sama orang tua terus-terusan. Orang tuanya mungkin toksik ke dia, karena orang tuanya juga nggak belajar juga gitu. Atau mungkin sama teman-teman dibully gitu kan. Atau mungkin ya karena basically nggak pernah belajar aja. Kayak kita ngelihat banyak artis-artis ya, orang-orang terkenal, mungkin musisi, kayak merasakan juga yang namanya gangguan kesehatan mental gitu, depresi, kecemasan gitu, bipolar dan lain sebagainya, dan mungkin sempat terkendala kasus karena itu karena nggak ke-handle gitu. Ya menurutku ini wajar karena kita nggak pernah belajar tentang hal ini kan di sekolah gitu. Berapa banyak sih dari teman-teman yang jomblo dari lahir gitu kan dan stres sampai sekarang gitu. Kayak apalagi kalau udah umurnya memasuki umur-umurku nih, 23, 24, 25, 26, udah wajar banget sih kalau kita ngomongin soal percintaan, kayak kapan ya gue dapet jodoh gitu kan. That's why kita juga punya kurikulum nih, sekalian kenalin 1% juga. Menurutku ini adalah hal yang penting yang perlu kita pelajari di sekolah maupun secara otodidak, karena sekarang kurikulumnya belum ada gitu kan. Nah ini yang hijau yang bakal aku bahas sekarang banyak. Kalau yang kuning yang mungkin teman-teman mungkin harus nyari sendiri atau di luar webinar ini gitu. Jadi kita punya kurikulum yang dibikin sama tim riset sama kurikulumnya 1%. Kurikulum ideal menurut kita untuk melengkapi kurikulum sekolah yang sekarang supaya masyarakat bisa hidup seutuhnya. Jadi kayak mulai dari basic mental and physical problems, self knowledge ini bakal kita bahas banyak ya tentang, karena di sini mengenali diri, mengenali potensi supaya nanti bisa produktif ya. Sama nanti juga kita bakal bahas sedikit tentang tips produktivitas gitu. Kalau soal relationship karena bukan temanya mungkin next time kali ya. Nah, oke. Nah, kita pertama bahas soal self knowledge gitu. Self knowledge itu apa? Self knowledge itu adalah ya ketika kita mengenal karakter, nilai, keinginan, emosi dan ya semua hal tentang diri kita gitu. Soalnya banyak nih yang kayak nggak tahu gitu. Misalnya, aduh gue ngerasa stres, padahal sebenarnya itu emosi cemas gitu. Ada yang ngerasa cemas, nge-labelnya stres atau sebaliknya. Ngerasa stres, labelnya cemas. Jadi kayak banyak hal yang belum kita pelajari nih di sekolah sebenarnya, yang sebenarnya penting. Kayak misalnya penting banget supaya kita nggak dendam sama orang, kita harus kenal bahwa dan menyadari bahwa oke, gue dendam nih sama orang dan it's okay gitu. Misalnya itu sesimpel dari emosi gitu. Atau kayak kita stres gitu, aduh, gue capek belajar. Tapi kayak teman-teman pernah nanya nggak sih gitu, tujuan gue belajar buat apa? Kenapa gue masuk jurusan ini? Nah itu berkaitan sama self knowledge. Gitu. Jadi kayak gimana cara kita sebenarnya tahu kenapa kita ngelakuin hal-hal ini, kenapa kita kayak gini, kenapa kita kayak gitu. Jadi ini penting banget. Dan ini ngebantu juga untuk mengenal diri sendiri dan tujuan jangka panjang. Kayak who are you?
how far have you gone gitu, where do you want to go. Nah, ini kayak beberapa pertanyaan penting yang perlu kita tahu supaya nanti ya kita bisa mengenal diri sendiri dan kayak jelas aja gitu ke depannya kita mau ngapain. Dan meskipun ada berbagai macam rintangan, karena udah jelas, karena udah menerima dan mengenali diri sendiri, kita jadi lebih oke gitu. Nah, ada beberapa notes tentang self knowledge kayak banyak pertanyaan yang kayak nanti nanya gitu, Kak, indikatornya gue udah mengenal diri sendiri apa? Well, kalau ada pertanyaan itu aku sendiri nggak akan bisa jawab gitu. Kenapa? Karena self knowledge itu bukan harta karun yang lu bakal kayak dapetin gitu. Terus udah gitu. Enggak gitu. Tapi self knowledge itu adalah sesuatu hal yang bakal lu temukan terus-terusan. Ibaratnya kayak ya lu menemukan harta karun, oke ini tentang diri gua, tapi nanti harta karunnya bisa berubah juga, bisa hilang juga. Ibaratnya kayak tahun lalu lu pengen masuk STAN, tapi setelah masuk STAN lu tiba-tiba pengen masuk misalnya UGM gitu, atau IPB tiba-tiba, atau pengen ke sekolah di luar negeri. Itu banyak banget sih kayak hal-hal yang bisa jadi kayak gitu sih. Jadi akan selalu ada hal baru yang kita temuin dalam diri. Jadi jangan menganggap bahwa self knowledge itu adalah hal yang bakal lo temukan sekali terus udah gitu. Jadi kayak bakal terus-terusan berubah dan itu wajar. Jadi it's okay kalau nanti misalnya lo punya tujuan, terus kayak lo berubah gitu. Kayak misalnya tiba-tiba Evan resign dari 1% gitu kan, ya nggak apa-apa juga gitu. Meskipun kok resign gitu misalnya, tapi ya nggak apa-apa juga. Mungkin tujuanku berubah gitu. Dan it's okay untuk berubah. Pun Nadiem Makarim aja dari CEO Gojek tiba-tiba jadi Kemendikbud kan, yang mungkin rada jauh gitu dari transportasi, dari ekonomi, dari finance as a whole, tiba-tiba masuk ke pendidikan. Nah, kurang lebih kayak gitu aja sih perjalanan dalam hidup teman-teman gitu. Dan ini juga tergantung sama banyak hal ya, lingkungan, pengalaman, preferensi, atau aspek dari perilaku kita, atau kepribadian kita yang tiba-tiba berubah karena berbagai macam hal. Karena kepribadian kita tuh selalu dalam aspek pengembangan gitu, terutama kalau masih muda ya, gitu. Nah, kenapa self knowledge penting? Karena gini, by the way, yang gue sampaikan tadi ya dari tadi sebenarnya itu based on research. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman mau referensinya akan ku kasih. Tapi aku biasanya mengemas dalam bentuk meme kayak tadi atau dalam bentuk quotes gitu. Nah, ini salah satu riset yang waktu itu pernah dilaksanakan di kalau nggak salah di Oxford, ngomongin tentang tujuan hidup gitu. Sebenarnya yang paling tepat itu menganalogikan hidup sama kayak mengendarai mobil. Jadi bukan masalah mobil lu apa, bukan masalah kayak kita terlahir di mobil Tesla, kita terlahir punya mobil Tesla atau Oke, kayaknya ke-mute sama hostnya. Nah, jadi sebenarnya gini, hidup itu kalau misalnya dari riset itu ya, itu sama kayak mengendarai mobil. Jadi bukan masalah mobilnya apa sebenarnya. Analoginya gini, kayak kenapa sih artis-artis yang udah terkenal gitu, misalnya ya, kenapa musisi-musisi yang udah terkenal tiba-tiba memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri gitu? Kenapa mereka bisa depresi? Kenapa artis K-pop gitu bisa kayak gitu? Karena bukan masalah kita cantik, kita ganteng, atau kita privilege, atau kita punya duit atau enggak. Tapi masalah kita mau menuju kemana gitu, dengan mobil yang kita kontrol. Nah, kadang orang punya mobilnya bagus, Tesla gitu ya. Tapi bukan mereka yang kontrol gitu. Kayak misalnya orang tuanya yang mengontrol mobilnya gitu. Tapi bukan ketujuan yang mereka mau. Akhirnya apa ya? Stres gitu kan. Atau kita punya mobil BMW. Tapi kita nggak tahu ke depannya mau kemana ya. Mobil kita bakal diem gitu kan. Dan kalau diem lama-kelamaan nggak dipakai ya rusak juga gitu. Jadi kayak sebenarnya aku menganalogikan hidup itu sama kayak kita bawa mobil gitu. Mau mobil kita butut juga, mau jelek juga, sebenarnya nggak masalah gitu. Yang penting kita tahu mau ngebawa kemana gitu. Mau mobil kita kayak biasa-biasa aja, kayak misalnya ya let's say mobil yang dipakai sejuta umat ya, Avanza, Innova, ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita tahu mau ngebawa kemana. Nah, tapi kadang orang-orang suka ngebanding-bandingin, kayak misalnya, oh mobil gue ini, kok mobil yang lain lebih cepat gitu. Padahal nggak tahu kan, nggak ada yang tahu kalau misalnya lebih cepat itu lebih baik. Tapi dan nggak ada yang tahu juga apakah lebih lambat lebih baik atau enggak. Jadi sebenarnya nggak ada yang tahu karena tujuan kita beda-beda gitu. Pun kalau kita lambat pun ya nggak apa-apa gitu kan, kita bisa menikmati pemandangan gitu di jalan. Nah, sebenarnya yang paling penting dalam self knowledge adalah itu, kita tahu mau ngebawa kemana, kita nggak bermasalah dengan diri kita mau mobil apapun itu gitu. Itu sih, jadi itu mindsetnya ya yang pertama ya. Kayak hidup itu sebenarnya kayak mengendarai mobil teman-teman.
Bukan masalah teman-teman kaya, miskin, ganteng, jelek gitu. Enggak masalah itu. Karena selalu bisa di-upgrade gitu ya. Dulu aku ketika mau maju jadi ketua BEM waktu itu, kebetulan ayahku stroke di tahun 2017. Akhirnya beliau lumpuh sampai sekarang gitu. Dan itu sempat bikin ekonomiku crash. Aku nggak bisa bayar biaya kuliah gitu. Sampai harus waktu itu mohon-mohon ke alumni, nggak mohon-mohon sih sebenarnya, tapi kayak sampai alumni ngebantu untuk bayar UKT waktu itu, karena sistemnya aku biasanya bayar tepat waktu gitu kan. Cuman waktu itu jadi nggak bisa gitu. Tapi nggak masalah gitu. Justru ketika kita udah punya meaning, oke, gue tetap mau maju gitu jadi ketua BEM dan lain sebagainya. Meskipun calon lawan juga kuat ya waktu itu pas jadi ketua BEM pas aku menyalonkan. Tapi akhirnya tetap bisa ke-achieve. Kenapa? Karena ya waktu itu oke deh, gue harus bisa untuk ya udah nggak peduli sekarang mobil gue tiba-tiba rusak gitu ya, ekonomi tiba-tiba hancur. Tapi gimana caranya kita tetap tahu, oke, gue mau ngebawa diri gue ke sini gitu. Jadi kayak yang penting adalah itu sih. Hidup itu sebenarnya sama kayak mengendarai mobil ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti merasa rendah diri atau gimana, nggak apa-apa. Mobilnya selalu bisa di-upgrade. Ayo kita nikmati perjalanannya menuju tujuan yang kita mau. Kalau nggak tahu tujuannya, nanti ada tips-tipsnya. Ya. Kenapa penting? Karena self-knowledge itu adalah key to self-improvement. Jadi kayak kalau menurut salah satu ahli, self-knowledge itu ngebantu kita untuk ngelihat hidup kita tuh seobjektif mungkin gitu. Dan ngebantu perubahan positif dalam hidup. Kenapa? Karena kayak kita jadi sadar, oh diri gue tuh kayak gini ya. Oh ternyata gue tuh maunya ke sini ya. Oh ternyata gue itu orangnya kayak gini ya gitu. Oh ternyata gue tuh kedepannya pengen jadi dosen ya gitu. Nah kayak gitu tuh. Atau kedepannya gue pengen jadi CEO startup gitu ya. Kayak Nam Dosan atau kayak Han Ji Pyong gitu kan. Jadi kayak self knowledge ini bakal ngebantu kita mengarahkan diri kita mau ngebawa diri kita kemana gitu sih. Dan how to find your self knowledge gitu ya, simple ya, do the self exploration, alias lo harus eksplorasi diri gitu. Pertama mulai dari hal yang paling dasar, siapa sih diri kita itu. Untuk tahu tujuan kita harus evaluasi gitu. Sebenarnya keputusan-keputusan yang kita ambil, kenapa sih kita pacaran sama orang ini gitu, kenapa sih kita milih ini, kenapa kita suka ini, coba lihat gitu, value hidup lu tuh apa. Kayak value hidup tuh sebenarnya ada teorinya ya, dan teman-teman juga kalau misalnya ikut konsultasi sama psikolog di 1% atau sama mentor, itu bakal dikasih worksheet atau bakal dikasih psikotesnya tentang personal values ini. Tapi sebenarnya values itu sesimpel kita tahu gitu apa yang kita pentingin dalam hidup. Kayak sesimpel, oh yang gue pentingin adalah menyenangkan orang tua. Oh ya udah berarti itu value hidup kita, keluarga gitu. Oh yang gue pentingin adalah karir. Oke, ya udah kejar itu karena yang kita penting adalah karir gitu. Apa sih yang ngebuat kita punya semangat hidup gitu. Nah, kalau misalnya sampai sekarang belum ketemu, ya berarti harus coba dicari tuh, mungkin dari hobi, mungkin dari kita ngasih makan kucing. Sesimpel itu aja gitu. Kayak dari sana bakal kelihatan, oh kita tuh sebenarnya value, oke, gue value altruistic behavior, alias gue suka berbuat baik ke orang, ya udah lakuin itu aja gitu. Atau kalau Evan tuh dari dulu suka ngajar gitu. Ketika mahasiswa Evan ngajar filsafat misalnya. Ketika dulu pas SMA Evan pernah jadi ngajar ini juga mata pelajaran buat ini UN gitu. Nah berarti itu, oh ya gue suka ngajar nih, ya udah gue coba menerapkan prinsip ngajar itu dalam voice over di YouTube, content creating gitu ya, dan dalam mengikuti webinar ini. Makanya kayak sering banget aku coba mengiyakan tawaran webinar kalau misalnya ya topiknya menarik. Salah satunya adalah ini sih, dari Stan ini. Terus yang kedua adalah coba lihat sudut pandang baru gitu. Kalau teman-teman nggak pernah nanya feedback ke orang, ke mentor atau ke dosen atau ke guru gitu, sekarang coba tanya deh feedback dari orang lain dan tanya gitu sebenarnya, Kak, misalnya diri gue kayak gimana sih orangnya gitu. Mungkin teman-teman bakal menemukan hal yang nggak teman-teman sadari gitu. Kayak misalnya kadang ada teorinya gini sih. Kalau di psikologi itu namanya Johari Windows. Aku nggak tahu tadi dijelasin sama Kak Zara atau enggak. Kayaknya sih udah dijelasin juga. Tapi intinya kadang ada hal yang nggak kita ketahui. Gitu. Ada hal yang kita tahu tentang diri kita dan kita sadar, ada yang nggak kita ketahui juga. Kayak misalnya apakah kita orang yang nyebelin gitu sebenarnya, atau sebenarnya enggak gitu. Nah itu kadang ada berbagai hal yang kayak gitu, dan biasanya akan kita tahu ketika kita cerita sama orang, atau ketika kita dikasih feedback, atau ketika kita minta feedback gitu. Jadi kayak jangan takut aja untuk minta feedback ke orang sih. Sesimpel kayak menurut lo gue kayak gimana sih orangnya, strength weakness gue tuh kayak gimana.
Nanti kalau teman-teman biasanya yang insecure kayak gini nih, kayak udah tahu jago di bidang itu, udah tahu oke gitu kan, udah tahu cakep misalnya, banyak nih teman-temanku yang kayak gini, udah tahu cakep tapi kayak insecure mulu kayak aku cantik gak ya, atau misalnya aku bakal dapet pacar gak ya, itu kayak aduh kan lu cantik men gitu, aku tuh sering bilang kayak gitu. Atau kayak misalnya ada orang jago di musik gitu, terus kayak dia bilang gue nggak jago nih karena ngebanding-bandingin mulu sama yang lain dan kayak insecure gitu. Padahal sebenarnya dia jago, kalau dia nanya feedback aja ke orang dan dikasih apresiasi mungkin sadar gitu. Nah mungkin itu juga terjadi pada diri teman-teman, kayak suka ngebanding-bandingin ke yang atas tapi kayak sebenarnya teman-teman tuh udah jago gitu. Jadi coba lihat dari sudut pandang baru. Atau mungkin teman-teman selama ini ngerasa jago padahal biasa aja gitu. Nah itu juga mungkin bakal ngasih motivasi kan gitu. Jadi kayak coba lihat dari sudut pandang baru buat menemukan diri teman-teman. Dan bikin lingkungan teman-teman jadi bahagia juga gitu. Kayak kalau misalnya teman-teman ngerasa lingkungan sekitar ngehambat, toksik dan lain sebagainya gitu. By the way, toksik itu bukan berarti kita nyalahin orang toksik ya, tapi bisa jadi toksik ini datang dari kita nggak cocok aja sama orang-orang sekitar kita. Gitu. Atau kayak emang pergaulannya nggak nyambung aja gitu. Itu bisa aja jadi toksik sebenarnya. Jadi ketika aku bilang toksik, teman-teman please jangan coba untuk kayak misalnya nyalahin orang lain, karena bisa jadi kita sendiri juga yang stay mulu gitu di sana gitu ya. Jadi kayak vibes-nya bakal jadi negatif, maka ayo mulai dari sekarang coba buat lingkungan yang positif. Entah itu dengan nyoba bikin teman-teman yang lain berkembang bareng, kayak misalnya teman-teman coba untuk misal ngajak ayo ke webinar stand gitu kan, ayo misalnya nonton 1% dan lain sebagainya gitu. Atau ya dengan teman-teman break keluar dari lingkungannya gitu. Aku sempat punya permasalahan ini di SMA kelas 3, di mana waktu itu, by the way aku dari Bandung ya, jadi kayak waktu itu aku sekolah bukan di SMA yang top tier gitu, dan yang ke UI itu bisa dihitung jari gitu ya, dihitung jari mungkin nggak lebih dari 5 ketika zamanku. Sekarang alhamdulillah udah makin naik. Tapi kayak waktu itu tuh yang bikin jadi toksik aku adalah waktu itu kan aku anaknya nongkrong banget ya. Kayak tiap pulang sekolah, mungkin ini jangan ditiru ya sama teman-teman SMA, tiap hari ngerokok sebungkus gitu di tempat nongkrong. Dan kayak sampai malam nggak pernah belajar gitu. Dan sampai akhirnya aku sadar gitu, oh yang lain udah punya tujuan univ, tapi gue belum gitu. Dan ketika aku coba untuk belajar, banyak nongkrong di perpus akhirnya waktu itu tuh, meskipun nggak les, nggak bimbel sama sekali waktu itu, bimbelnya online doang, pakai platform yang gratis waktu dulu tuh, bahkan belajarnya dari YouTube gitu. Ya that's why aku juga bikin YouTube kan sekarang, karena aku ngerasa oh ya orang cukup lihat YouTube bisa berkembang gitu. Tapi waktu itu ketika aku ngelakuin hal itu, ketika aku coba bikin bisnis sendiri gitu kan, ngejual gelang waktu itu tuh, aku tali perusik dan lain sebagainya, dan mulai ninggalin dikit-dikit yang nongkrong itu karena dampaknya udah rada negatif. Itu aku diomongin gitu sama mereka kayak, kok lu nggak nongkrong lagi? Dan bukan hanya itu, tapi disindir juga kayak, ngapain sih bikin bisnis kayak gini-gini atau ngapain belajar gitu. Ya akhirnya aku memilih untuk break gitu. Meskipun sekarang hubungannya baik lagi, tapi kayak it's okay buat teman-teman untuk kayak break dulu kayak dari lingkungan yang kalau menurut teman-teman ngehambat gitu. Karena ya dampaknya jadi itu kan. Akhirnya ya aku bisa masuk universitas yang aku impikan gitu. Sementara teman-temanku yang lain mungkin mencapai targetnya nggak semaksimal itu karena ya yang mereka lakukan nggak sesuai gitu. That's why kalau teman-teman ngerasa kayak, oke teman-teman gue udah ngehambat, ya coba ajak teman-teman buat belajar gitu. Kayak waktu itu juga aku ngajak beberapa teman-teman untuk belajar dan ya alhamdulillah sih gitu, teman-teman baikku yang ikut belajar juga mereka masuk universitas yang mereka mau, masuk Unpad lah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi apa gitu, dan senang banget sih ketika kita nyoba lingkungan kita jadi positif dan bahagia gitu. Dan ya kalau lingkungannya udah terlanjur toksik gak bisa kita ubah, ya kita break aja gitu, nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai urusan kita bisa balik lagi gitu. Jadi it's okay untuk take a break ya, atau keluar dari lingkungannya sejenak. Terus yang ketiga, ini juga nanti akan ada tesnya ya dari pihak STAN, bekerja sama 1%, kita nyediain psikotes. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung banget gitu kan dari refleksi diri, dari feedback, teman-teman bisa ikut tes psikologi gitu. Banyak banget di internet yang gratis gitu, cuman kalau aku sih menyarankan kalau bisa ikut yang berbayar ya berbayar aja gitu, misalnya di 1% atau dimanapun. Kenapa? Karena biasanya yang mungkin Kak Zara juga lebih tahu kali ya, yang tadi intinya
kalau kita bikin psikotes tuh nggak main-main biasanya. Kayak perlu ribuan orang, terus dites, habis itu dites ke ratusan orang lagi, dilihat lagi matrikulasi dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di mata kuliah psikologi itu ada yang namanya KAUP. Kadang mahasiswa psikologi bilangnya kutukan Allah untuk psikologi, tapi sebenarnya konstruksi alat ukur psikologi gitu. Jadi kayak bikin alat ukur gitu atau alat tes. Nah, ini biasanya bakal ngebantu kita untuk tahu minat dan nilai hidup kita secara lebih jelas. Gitu sih. That's why tes minat bakat biasanya kan banyak ya tesnya, ya karena itu emang ikut tes psikologi bisa ngebantu dan bisa bikin teman-teman bisa lebih tahu tentang diri sendiri gitu. Nah ini ya, lihat berbagai macam interpretasi tes, coba minta feedback, coba ceritain masalah kita ke orang lain juga. Kalau paling baik sendiri memang menurutku kalau misalnya teman-teman penasaran ya ikut aja gitu konsultasi ke psikolog. Atau kalau di 1% kita ada juga yang namanya mentor gitu, yang S1 psikologi. Kenapa? Karena kayak ini bakal nemuin berbagai masalah gitu loh. Kayak aku seumur hidup by the way baru sekali ke psikolog gitu. Itu pun setelah aku selesai menjabat jadi ketua BEM. Kenapa? Karena di BEM psikologi itu di tahun 2018 akhir, BEM kita waktu itu jalan-jalan ke Anyer dan you know what happened? Ketika di Anyer di Desember, kita kena tsunami 60 orang ketika aku menjabat jadi ketua BEM-nya. Itu kayak, wow, man. Gitu. Dan akhirnya kita harus semuanya konseling tuh. Gitu. Disuruh konseling, wajib lu konseling. Awas lu katanya, kata guruku tuh. Waktu itu kata dosen. Akhirnya aku nyoba konseling gitu kan, karena dari dulu nggak pernah ngerasa bermasalah gitu. Ternyata setelah konseling, wow, gila men. Itu juga yang jadi salah satu alasan untuk aku resign dari perusahaan waktu itu. Ketika aku selesai menjabat jadi ketua BEM, kebetulan aku udah dapat kerja waktu itu sih. Aku resign dan akhirnya, oke, gue kayaknya harus bikin sesuatu nih buat ini. Karena beneran berdampak itu sih, kayak aku jadi menemukan, oh ternyata gue masalahnya ini gitu dalam hidup gue gitu. Kayak banyak keputusan-keputusan yang aku ambil ternyata salah gitu. Bukan salah sih gimana ya, tapi kayak bisa jadi lebih tepat lah gitu. Nggak ada penyesalan, tapi kayak oke, kayaknya kalau gue dari ke psikolog dari dulu bakal asik banget gitu hidup pastinya, bakal oke banget. Coba kalau dari dulu ada layanan mentor dari 1% mungkin bakal oke banget sih hidupku, kayak tiap ada masalah mungkin aku bakal coba kalau nggak curhat ke temen ya ke mentor gitu. Dan itu membantuku menemukan masalah dalam diriku sih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa stres atau gimana ya ikut aja mentoring atau konseling di mana ya gitu. Dan sesuai dengan preferensi teman-teman bisa tatap muka. Sekarang juga masih banyak yang buka kan. Kalau 1% sih bukannya online karena lagi pandemi gitu. Jadi kayak coba ikut aja. Kenapa? Karena teman-teman bakal nemuin banyak hal. Aku pikir aku bakal ini ya kayak stress disorder gitu kan atau post traumatic karena habis kena tsunami. Wah, banyak yang luka-luka tuh teman-teman. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa sih. Tapi kayak ternyata malah masalah lain yang ketemu dan ya udah jadi lebih tenang aja gara-gara ada itu. Oke, kita bisa solve ini. Itu aku waktu itu aku sama psikolognya ngomong kayak gitu. Gitu. Kebetulan itu psikolog di UI sih. Terus yang keempat, teman-teman ini juga ya, lakuin hal baru. Jangan lupa ngambil resiko. Mumpung masih muda, gitu, teman-teman coba ikut banyak kegiatan. Gitu, aku juga bersyukur karena waktu itu udah ikut banyak kegiatan kepanitiaan, meskipun IPK jadi korban ya. Meskipun pada akhirnya ya aku bisa membalikan lagi tuh IPK aku akhirnya di semester 6 sama 7. Sekalian skripsi juga waktu itu. Tapi menurutku sendiri dengan teman-teman nanti udah tahu ya self knowledge-nya kayak oke, gue kedepannya mau ke sini. Bisa jadi ada beberapa hal yang ya sebenarnya bisa teman-teman coba gitu kayak oke, gue pengen jadi psikolog ya udah ikut aja misalnya basic mental health training yang dibikin sama 1% gitu. Biar punya skill dasar psikologi atau bisa teman-teman ikut volunteer di mental health gitu. Nah, itu bakal ngebantu tuh. Kayak ya gak apa-apa gitu, kalaupun gagal juga kan gak masalah gitu kan. Jadi kayak jangan lupa ngambil resiko. Di umur-umur teman-teman sekarang ini, literally teman-teman tuh bisa ngilang ke Bali, terus saya habis duit, terus balik lagi ke orang tua gitu. Ya kalau orang tua teman-teman masih ada ya, kayak literally bisa melakukan itu. Literally bisa ke Sulawesi, terus kayak kalau teman-teman di Jawa ya, ini aku konteksnya DKI Jakarta banget. Tapi beneran teman-teman bisa ke manapun, ngilang gitu, terus kayak ngegembel dimanapun itu, dan balik lagi gitu, tanpa ada konsekuensi apapun. Gitu. Jadi kayak lawan rasa takut kamu kalau misalnya teman-teman pengen nyoba suatu hal, coba aja please gitu. Karena masih muda,
mumpung belum ada tanggungan, mumpung teman-teman masih dikasih uang jajan, coba aja ngambil resiko gitu. Karena ini bakal jadi pengembangan diri teman-teman sih. Dan yang kelima, nggak apa-apa gagal. Ingat masih muda, jalan masih panjang. Kalau di 1% kita biasanya bilang ini sebagai filosofi santuy. Kalau bahasa gaulnya lagi filosofi stoicism atau Taoism. Gitu kita coba ngeblend nih filosofi dari barat, dari timur. Dari barat tuh filosofi teras ya, stoicism. Dari timur ada Taoism dari Cina tuh. Nah, jadi filosofinya kita gabungin jadi filosofi santuy. Santuy aja teman-teman, masih muda kita itu. Banyak orang yang bilang, aduh gue udah tua 23 tahun. Men, lu masih 23 tahun, cuy. Gitu, lu masih 20 tahun. Nggak usah pengen cepet-cepet, santai aja gitu. Tetap ambis aja, nggak apa-apa, coba banyak hal gitu ya. Tapi ingat teman-teman masih punya banyak waktu. Walau alam memang kita dikasih kehidupan sama Tuhan tuh sampai kapan gitu ya. Tapi we got the rest of our lives, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngerasa gagal di tahun ini, coba lihat dari bigger perspektif, dari 60 tahun nggak akan kerasa kok 1 tahun yang sekarang mungkin fase depresi, fase kecemasan gitu ya. Nggak akan kerasa setahun itu. Gitu. Kalau kita lihat dari bigger picture-nya. Kayak mungkin sekarang cuman bakal jadi hal yang kita ketawain aja ke depannya gitu. Ya. Terus yang kedua, ini juga kata Steve Jobs sih. Percayalah sama takdir gitu. Nggak peduli ya teman-teman mungkin percaya agama, percaya Tuhan atau enggak, tapi kayak menurutku pribadi kayak percayalah sama takdir gitu. Jalani takdir dan ingat bahwa kita bukan korban dari semesta atau dari Tuhan gitu. Bisa kok ngelakuin sesuatu, bisa kok teman-teman nyoba, tapi kalaupun nggak terjadi ya udah gitu. Jadi mindset santuinya coba dibangun gitu. Kayak ya tetap nyoba. Mungkin 2 kata kuncinya adalah ikhtiar sama ikhlas sih. Jadi kayak ya udah, oke gue nyoba, misal kalau konteks Evan ya, oke gue nyoba jadi yang terbaik jadi CEO 1% gitu kan. Tapi kalaupun nggak achieve ya udah nggak apa-apa juga gitu kan. Kalaupun ada masalah ya udah nggak apa-apa juga gitu. Jadi kayak gitu aja. Semua masalah pasti bisa kita selesaiin gitu. Dan coba lihat bigger picture-nya ya, yang tadi balik lagi ke budaya instan. Sekarang tuh banyak banget anak muda yang pengen cepet-cepet gitu. Dikit-dikit resign, dikit-dikit kayak marah, dikit-dikit kayak apa. Please lah, lu masih punya banyak waktu. Jadi usahakan untuk tidak banyak mengeluh ya, tapi lebih banyak untuk berusaha, ikhtiar dan ikhlas itu tadi. Dan kalaupun nggak kecapai, ya udah juga gitu kan. Santuy aja gitu, filosofi santuy. Dan mumpung masih muda, coba ambil resiko yang tadi aku bilang ya. Kita literally bisa kemanapun sekarang, jadi gembel di sana, terus kayak balik lagi ke orang tua kayak, maaf pak gue gagal gitu. Ya udah juga, nyoba lagi aja, apply kerja lagi, keluar lagi kayak gitu. Jadi literally kita bisa melakukan itu sih. Jadi ya udah santuy aja gitu, kalaupun teman-teman gagal gitu kan. Dan yang terakhir adalah cobalah untuk berkembang. Ini juga kenapa nama kita 1% ya. Sedikit demi sedikit aja. At least 1% aja setiap harinya gitu. Dan try to do something. Karena ikut webinar ini salah satu langkah baik sih buat teman-teman. Gitu. Jadi kayak di akhir aku pengen balikin lagi ke quotes yang tadi ya. Hidup tuh kayak mengendari mobil teman-teman. Fokus ke jalannya aja, fokus ke pemandangannya aja, nikmati pemandangannya gitu ya di jalan gitu. Dan kalau pemandangannya kurang baik saat ini ya udah jalan terus aja. Nggak peduli mobil apa yang teman-teman punya, nggak apa-apa karena teman-teman pasti bisa terus-terusan jalan kan ke apa ya, ke hal yang teman-teman tuju gitu. Kalaupun mobilnya sedang rusak lagi nggak bisa jalan, ya udah istirahat aja. Tadi kan udah jelasin ya tentang emotion focus coping sama problem focus coping. Ya udah istirahat dulu kalau misalnya lagi capek, tapi habis itu selesaiin masalahnya. Jangan terlalu berlarut-larut. Oke, gue sedih sampai hari ini. Oke, gue maju lagi gitu ya. Tadi udah dijelasin juga kan sama Kak Zara banyak banget soal itu. Ya kenyataannya nanti bakal kayak gini. Oke. Nah, teman-teman bakal melewati lembah, gunung, dan lain sebagainya, it's okay. Gitu. Dan ya pasti jalannya nggak mulus dan it's okay lah. Nanti pasti bakal banyak masalah. Aku yakin teman-teman bisa sih. Mungkin thank you ya buat teman-teman semua. Dan thank you juga buat tim dari STAN udah mengundang hari ini. Mungkin aku kembalikan lagi ke moderator yang hari ini tampil luar biasa banget nih. Oke, thank you teman-teman. Oke, makasih banyak buat Kak Ivan atas penyampaian materinya. Ini emang nggak salah ya, kita mengundang narasumber Kak Zara dan Kak Ivan, karena emang semua yang dibahas itu menyuarakan apa yang kita rasakan. Bener nggak nih teman-teman? Jadi kayak yang disampaikan Kak Ivan tadi, hidup itu ibarat kita naik mobil, teman-teman. Bukan masalah mobilnya apa, tapi mau kemana sih tujuan kita.
Tapi kalau boleh tahu nih, tadi waktu ngomongin LDR, kenapa teman-teman langsung kayak ketawa nih? Atau merasa terpanggil atau gimana? Kesindir gitu ya? Oke, nggak apa-apa, karena at least hari ini kita udah sama-sama belajar gimana sih untuk mengenal lebih dalam diri kita sendiri. Oke, langsung aja buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa dengan menulis format nama narasumber underscore pertanyaan di kolom chat Zoom, atau bisa dengan menggunakan fitur raise hand, nanti akan saya tunjuk dan bisa menyalakan mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya. Jadi bisa milih nih, mau tanya ke Kak Zara atau mau tanya ke Kak Ivan. Oke, di sini udah ada pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan pertama ada dari Dimas, ditujukan ke Kak Zara. Jadi Dimas ini kayak gini Kak masalahnya, dia ada banyak kegiatan selama pandemi yang akhirnya membuat dia jadi keteteran Kak. Nah gara-gara keteteran ini ada muncul perasaan, pikiran, ya udah deh bodo amat aja sama beban-beban ini. Nah akhirnya hal kayak gini tuh ngebikin dia jadi kayak demotivated gitu Kak. Jadi dia merasa worthless, dia nggak ada motivasi. Nah kayak gini tuh gimana sih Kak ngatasinya? Jadi bisa langsung aja dijawab oleh Kak Zara, silakan. Oke, dari siapa tadi yang nanya? Dimas Kak. Dimas ya, oke. Ya Dimas, jadi sebelumnya mungkin keren banget gitu ya niatnya udah banyak berkegiatan gitu kan, mau produktif, banyakin organisasi mungkin, atau mungkin kegiatan-kegiatan kepanitiaan atau lainnya gitu ya. Tapi memang balik lagi nih, itu yang pertama, kita harus kenal diri sendiri. Jadi kita perlu paham limitasinya saya itu seberapa ya. Saya itu paling kuat untuk handle berapa kegiatan misalnya. Wah, saya ternyata cukup handle 2 kegiatan deh maksimal, Kak. Soalnya kalau misalnya udah lebih dari 2, saya susah bagi fokus, gitu. Nah, dengan kita kenal dengan diri sendiri nih, udah tahu limitasinya kita tuh sampai mana, itu akan ngebantu kita untuk memanajemen lagi. Oke, karena hanya 2 maksimalnya saya, maka kegiatan ketiga, keempat, dan seterusnya saya nantikan dulu, gitu. Nanti dulu deh saya join-join kepanitiaannya, saya urus dulu nih 2 kepanitiaan yang lagi saya pegang. Atau misalnya, untuk proyek yang lainnya nanti dulu deh, gitu. Difokuskan dulu pada sesuai limitnya kita tuh sampai mana, gitu. Karena kalau kita nggak paham limitasi kita, ambil sana-sini gitu ya kegiatannya, itu tadi, jadi overwhelm sendiri gitu kan, "Aduh ini saya harus ngerjain yang mana dulu nih, harus yang mana dulu," akhirnya mendingan nggak usah ngerjain apa-apa deh, malah kayak gitu kan. Malah yang niat kita awalnya tadi mau aktif, malah kebalikannya nih, malah jadi nggak ngapa-ngapain, gitu. That's why perlu, Dimas perlu aware dulu nih sebenarnya, aku tuh pasnya berapa kegiatan ya pegangnya, atau aku misalnya fokusnya pada kegiatan yang mana dulu, gitu. Nah, setelah udah paham limitasinya, Dimas bisa bikin lagi nih, oke, based on kegiatan yang sudah aku tahu nih, aku cukup bisa pegang, aku mau prioritaskan yang mana dulu. Oh, dari semua ini aku akan prioritaskan misalnya akademikku dulu, kemudian yang kedua adalah BEM-ku, yang ketiga adalah kepanitiaan ini, dan seterusnya, gitu. Jadi tidak hanya memahami limitasi diri, tapi juga mengelola diri, gitu. Jadi yang pertama tuh Dimas perlu aware dulu sampai mana sih limitasinya Dimas supaya nggak kecapean di tengah dan akhirnya malah nggak bisa mengerjakan yang lain-lainnya. Gitu sih kalau dari aku. Oke, jadi semoga ini sudah terjawab ya pertanyaan dari Dimas. Jadi kuncinya emang kita harus tahu dulu ya Kak, sampai mana kapasitas kita, kemampuan kita dalam mengikuti kegiatan itu biar nggak keteteran gitu ya Kak. Oke, makasih banyak atas penjelasan dari Kak Zara. Untuk pertanyaan yang kedua ini udah ada di kolom chat Zoom dari Novitra Dwi Yulianton nih Kak. Pertanyaan ditujukan buat Kak Ivan. Jadi pertanyaannya ini mungkin banyak dialami ya sama semua mahasiswa, di mana awalnya itu punya mimpi yang menggebu-gebu ke universitas yang sesuai passion, tapi tetap bersyukur akhirnya masuk ke PKN STAN. Nah, caranya biar tetap konsisten sama mimpi yang sekarang udah dijalani ini tuh gimana sih Kak? Biar nggak kebayang-bayang nih kampus yang sebelumnya gitu. Bisa langsung dijawab sama Kak Ivan, silakan. Oke, jadi sebelum aku coba paraphrase lagi ya, sebenarnya intinya kuliahnya sih udah bersyukur di STAN, tapi pengen melanjutkan ke universitas yang sesuai dengan passion. Gimana supaya semangat walaupun nggak sesuai dengan passion. Paling ini sih untuk ini pertanyaan $1 juta karena kayak banyak banget yang masalah di sini. Karena kayak teman-teman kerjaku aja banyak sih yang kayak aduh gue nggak passionate kerja di sini tapi kayak pengen keluar karena punya passion di yang lain. Misalnya kerja di bidang akuntan tapi passionate-nya jadi guru
gitu. Nah ini mungkin yang perlu aku sampaikan adalah nggak selalu ya bahwa pekerjaan utama kita itu harus sesuai passion kita. Kalau mau realistis kayak gitu, kalau menurutku. Yang ideal memang ya sesuai sama ikigai. Mungkin teman-teman sempat dengar ya, ikigai itu berarti pekerjaan kita tuh udah ngasilin duit, udah ngasilin manfaat, terus kita suka, terus kita jago. 4 itu kan, gitu. Tapi sebenarnya kalau kita coba realistis dan coba mau berprogres ke sana, ke ikigai, nggak perlu langsung untuk oke gue harus punya 4-4-nya, tapi kayak sesimpel oke passion gue apa sekarang. Misal passionnya di bidang fisika, ya udah ikut komunitas fisika dulu aja part time gitu. Karena ketika aku ngebangun 1% juga sebenarnya itu kan aku sambil kerja di yang lain gitu. Dan ya kerja di yang lainnya itu dulu aku kerja banyak banget ya. Jadi content writer, ada business development tuh yang pergi-pergi ke sana sini, partnership gitu-gitu. Ada juga jadi product manager, itu startup banget pekerjaannya berhubungan sama teknologi gitu kan. Sampai akhirnya jadi content creator di 1% full time, terus bikin perusahaan jadi CEO gitu. Dan dari dulu nggak semuanya passionate gitu, cuman aku selalu nyoba untuk oke minat gue di pendidikan nih sama di kesehatan mental. Ya udah berarti part time-nya ikutan yang lain gitu. Kayak sekarang juga aku ikutan ikatan alumni UI psikologi gitu. Di sana ikut kontribusi juga. Nah, di sana juga untuk memenuhi passionku di yang nggak aku bisa penuhi di 1% gitu. Atau kayak dengan ikut misalnya karena aku suka review buku, aku juga coba ikut komunitas buku meskipun nggak intens di sana. Jadi kayak supaya teman-teman tetap bertahan, karena mungkin nggak realistis nih buat kayak keluar, kalau nggak salah di stan, aku nggak tahu ya sekarang, tapi isu-isunya karena aku nggak tahu, katanya sih kontrak kan, berarti kalau keluar dari kontrak kan ada sanksinya gitu-gitu. Jadi kayak it's okay, tapi yang penting teman-teman jalani passion di bidang yang lain aja. Sebenarnya ini pertanyaan juga berkaitan sama minat bakat yang bisa jadi Kak Zara juga harusnya ini sih belajar banget ketika di studinya sebagai psikolog. Harusnya menurutku sih Kak Zara bisa jawab lebih banyak mungkin dari teori-teori atau apa. Itu sih. Oke, makasih banyak buat Kak Ivan atas jawabannya. Semoga ini udah bisa menjawab ya dari pertanyaannya peserta yang tadi menanyakan pertanyaan ini. Nah, udah 2 peserta yang tanya di kolom chat Zoom. Untuk pertanyaannya selanjutnya, ini saya pilih dari pertanyaan yang masuk di G-Form nih Kak, dari Google Form. Pertanyaannya ditujukan untuk Kak Zara dan Kak Ivan. Jadi kayak gini Kak, dalam proses mengenali diri itu kita harus mencoba menerima kekurangan, Kak. Tapi gimana sih caranya biar bisa sepenuhnya ikhlas kalau kita punya kekurangan itu dan nggak kebanyakan cemas? Dan juga gimana sih caranya biar kita nggak ketakutan untuk mengejar materi akademis yang ketinggalan? Kayak gitu, Kak. Ini dari G-Form. Mungkin bisa dijawab dari Kak Zara dulu, silakan. Oke. Menerima kekurangan ya. Sebenarnya saya rasa masih banyak di antara kita yang juga lagi struggling nih terhadap hal itu gitu kan. Bahwa aduh aku banyak kurangnya nih, aku kurang ini, aku kurang itu dan aku sulit untuk terima. Buatku pribadi gini, kekurangan itu kalau kita mau bagi menjadi 2 hal gitu ya. Ada kekurangan yang sifatnya memang nggak bisa saya ubah dan ada kekurangan yang masih bisa saya improve gitu. Let's say misalnya saya nggak suka nih sama hidung saya gitu, aduh hidung saya pesek, saya pengennya mancung gitu. Mau kalian apain juga, mau kalian pijit tiap hari juga itu nggak akan berubah jadi mancung gitu kan. Tapi misalnya kekurangan yang lainnya adalah saya ngerasa bahwa public speaking saya jelek nih. Gitu. Saya kalau misalnya ngomong di depan orang, misalnya lagi presentasi materi kuliah atau apa, saya ngerasa nggak terlalu maksimal gitu. Saya ngerasa nggak bagus gitu. Itu kan 2 kekurangan yang berbeda jenisnya. Kekurangan yang pertama adalah sifatnya nggak bisa diubah, kecuali mungkin kamu mau operasi plastik gitu ya, mau melakukan hal itu, tapi lebih ke nggak bisa diubah. Kemudian kekurangan yang kedua adalah sifatnya masih bisa kamu improve, gitu. Buat yang bisa diimprove, artinya memang jangan kita menyerah aja dengan keadaan, oh saya nggak bisa public speaking, terus ya udah saya nggak usah ngomong aja di depan orang dan seterusnya. Hal-hal yang masih bisa kamu improve, coba untuk improve. Gitu. Oh mungkin saya butuh latihan lebih sering dibanding orang lain. Oh mungkin saya butuh ikut kelas mentoring misalnya di 1% gitu.
atau saya mungkin perlu belajar dari YouTube gitu untuk bisa improving communication skill saya. Lakukanlah. Gitu. Tapi untuk hal-hal yang memang sifatnya nggak bisa diubah, semakin sering kamu pikirin, semakin sering kamu ratapi, itu hanya akan membawa emosi-emosi negatif. Sementara apa yang dipikirkannya itu memang ya akan gitu-gitu aja, nggak bisa diubah aja, karena sifatnya memang di luar kontrolnya kita. Gitu. Jadi untuk hal-hal yang memang nggak bisa diubah, sifatnya kamu bisa coba lihat dalam sudut pandang yang lain. Gitu. Oke, dari kekurangan saya yang ini, apakah ada hal baik yang masih bisa saya dapatkan dari hal itu? Oh, nggak ada sama sekali nih misalnya. Ya sudah, gitu. Kuncinya jadi, ya sudah, mau diapakan, gitu. Fokusnya kemudian di switch dari hal-hal yang memang nggak bisa kita ubah ini, gitu ya. Misalnya saya terlahir di keluarga yang, misalnya orang tua saya tidak terlalu akur, gitu ya. Itu bukan hal yang di luar, yang ada di dalam kontrolnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman terus-terusan meratapi itu, makin bawa emosi negatif, makin mempengaruhi aspek-aspek yang lain. Jadi fokusnya di switch, gitu. Oke, saya nggak bisa mengubah dari mana saya lahir. Tapi saya bisa melihat apa saja hal-hal yang masih positif di dalam diri saya. Fokusnya jadinya ke sana. Gitu. Jadi selain tadi kita berfokus untuk menerima kekurangan kita, jangan lupa juga untuk temukan kelebihan-kelebihannya kita. Gitu. Karena kita terlalu fokus nih, kekurangan saya gini, kekurangan saya gitu. Tapi kita lupa bahwa dalam diri kita itu kan nggak hanya kekurangan doang ya isinya. Ada hal-hal positif lainnya gitu. Yang mana seringkali kita nggak tahu nih, hal-hal positif dalam diri saya apa tuh? Saya nggak tahu. Pokoknya saya taunya saya jelek aja. Saya taunya saya buruk aja orangnya. Itu yang bikin kita jadinya ngedown, bikin kita jadinya demotivasi, bikin kita jadinya makin ngerasa diri nggak berharga, jadi benci sama diri sendiri dan seterusnya. That's why diseimbangkan. Oke, saya tahu kekurangan saya apa aja, saya coba improve. Yang nggak bisa saya improve saya terima, sambil saya juga mencari-cari nih kelebihannya saya apa sih, positifnya saya apa sih, minatnya saya apa, potensi saya di mana, dan seterusnya. Jadi seimbang tuh. Gitu sih kalau dari aku kira-kira. Mungkin dari Kak Evan mau tambahin nih, Kak. Oke. Mungkin kalau dariku mau ngambil perspektif yang lain sih. Tadi udah oke banget dari Kak Zara. Aku mau ngambil dari perspektif ini sih. Kayak kan ngerasanya kurang gitu ya, ngerasanya rendah gitu dirinya. Coba deh untuk mungkin lebih fokus ke biasanya sih kalau dari pengalamanku nanya-nanya ke psikolog 1%, kita kan ada layanan psikologi juga. Kayak setiap minggu tuh biasanya kita wawancara apa nih masalahnya gitu, biar kita mungkin masukin ke konten biar relate. Nah, sering banget di mana orang-orang tuh fokusnya ke masa lalu gitu atau masa depan. Kalau ke masa lalu biasanya ngomongin kegagalan, ngomongin kekurangan gitu kan yang terjadi di masa lalu, atau masa depan kayak kecemasan gitu. Aduh gimana kalau gue gini, kalau gue gitu gitu kan. Nah, mungkin dari kamu bisa coba praktekin yang namanya mindfulness, alias fokusnya ke masa kini aja gitu. Jadi kayak oke, ngerasa kurang atau gimana, tapi kayak apa yang bisa kita lakuin nih sekarang. Nah, fokus aja ke yang bisa kita lakuin gitu. Dan cara ngelatih mindfulness bisa jadi dengan meditasi biasanya. Di YouTube 1% udah banyak sih, dan banyak juga kan layanan lain tentang meditasi. Coba belajar aja soal meditasi dan belajar untuk mindful. Jadi kayak dari sana juga dari mindful, mulai dari makan kita sadar, makan mie sadar tuh kan. Lagi ngobrol sama gebetan ya sadar, ngobrol sama gebetan tuh kan, nggak mikirin kedepannya gimana atau kemarin gue gagalnya gimana. Nah, jadi sambil menikmati juga momen-momen kecil itu. Karena kadang kita lupa untuk mensyukuri momen-momen kecil kayak sesimpel minum air gitu, atau sesimpel kita tidur terus kayak apalagi di tempat yang nyaman ya ada AC-nya mungkin beberapa dari kamar teman-teman ya kayak syukuri aja karena kadang kita suka take for granted kenikmatan-kenikmatan kecil itu, dan ya sebenarnya tidur rebahan tuh enak banget cuy, kayak mensyukuri sesimpel mensyukuri rebahan, mensyukuri makanan yang kita makan itu juga bisa ngebantu buat kita melihat sisi positif instead of kita mikirin tentang kekurangan kita terus-terusan, dan bisa bikin kita fokus di prosesnya 1% aja setiap harinya, fokus ke saat itu gitu. Oke, gue kedepannya mau ujian, gue mau ulangan, oke gue ngerjain dulu sekarang gitu. Jadi fokus on the moment gitu. Dan itu bakal bikin teman-teman unstoppable sih nanti harusnya dalam kompetisi, dalam apapun, kayak
kalau teman-teman fokus ke saat ini dibandingkan masa lalu atau masa depan yang masih jauh dan uncertain, itu bakalan jadi oke sih. Karena kayak teman-teman nggak hanya fokus pada kekurangan, tapi fokus pada apa yang teman-teman bisa lakukan. Nah itu filosofi stoik banget tuh, kayak fokus apa yang bisa gue lakuin apa gitu. Jadinya ada actionnya juga. Itu keren banget sih kalau orang bisa kayak gitu. Menurutku kayak gitu sih mungkin untuk menjawab pertanyaan tadi. Luar biasa banget ya. Ini bukan cuma peserta yang tanya yang merasa terjawab, Kak. Tapi di sini saya juga merasa banyak belajar ya. Jadi kalau untuk kekurangan ini, ada baiknya jangan terlalu difokus kekurangan, tapi gimana caranya kita improve apa yang masih bisa diperbaiki, dan kita coba deh lebih fokus ke kelebihan kita ini apa buat kita tingkatin terus. Dan tadi kayak kata Kak Ivan ya, coba deh buat mindfulness dengan cara meditasi dan syukuri, enjoy the moment, jangan terlalu banyak mikirin ini itu yang itu di luar kontrol kita gitu. Oke, makasih banget buat Kak Zara dan Kak Ivan udah bersedia meluangkan waktunya hadir di room Zoom hari ini untuk sharing, ngobrol bareng kita semua. Dan sebelum kita tutup sesi diskusi dan tanya jawab, mungkin dari narasumber ada mau kasih kesimpulan ataupun harapan, bisa dimulai dari Kak Ivan mungkin. Oke, paling ini sih yang mau ku ulang lagi terus-terusan adalah ingat hidup tuh kayak mengendarai mobil teman-teman. Kalaupun nanti ada mobil yang nyusul, kayak ada yang nikah duluan, ada yang apa duluan, nggak apa-apa, mungkin tujuannya beda. Dan instead of fokus ke mobil yang lain, kita fokus aja sama mobil kita sendiri. Kita pengennya mobil yang kayak gimana punyanya, kita pengennya masuk ke tujuan yang mana gitu. Udah fokus ke sana aja. Dan jangan lupa untuk enjoy the moment. Kayak sesekali ya coba mungkin kontak temen biar kalau lagi stres pandemi ini kayak catch up lagi gitu kan. Coba teman-teman apa ya, chat sama gebetan atau ya lakukan hal yang bikin teman-teman happy. Selama itu baik ya lakuin aja. Dan kurangi hal-hal yang mungkin bermasalah gitu, kayak misalnya kalau selama ini teman-teman kayak oh kayaknya gue kebanyakan main Instagram, kebanyakan ngerokok gitu ya, coba dikurangi gitu. Dan coba find little things that makes you happy dan lakuin itu aja terus gitu, dan fokus on the moment aja gitu. Teman-teman bekerja berusaha supaya nanti bisa mencapai tujuannya. Dan ingat teman-teman masih muda, jangan lupa ambil resiko. Ayo, bisa kok ngelakuin berbagai hal yang pengen teman-teman tuju gitu. Seenggaknya 1% aja setiap harinya. Itu udah lebih dari cukup buat mengembangkan diri. Mungkin sekian dariku sih. Kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari Kak Zara mau kasih kesimpulan atau mungkin harapan nih buat teman-teman yang udah bergabung di webinar hari ini, Kak. Mungkin kalau kesimpulan dan rangkuman tadi yang udah Kak Evan sebutkan udah lengkap banget, dan aku sepakat banget bahwa enjoy the moment gitu ya, karena kalau teman-teman musingin masa depan itu juga nggak akan kejawab juga sebenarnya gitu kan. Sementara sebenarnya masa depan itu kebentuknya dari masa kini gitu. Jadi yang sekarang inilah yang harus dihadapin pelan-pelan. Nah, untuk teman-teman PKN STAN, aku belum lama bareng kalian, tapi aku cukup aware bahwa banyak sekali kecemasan-kecemasan yang kalian rasakan gitu ya, terutama berkaitan dengan akademik. Apalagi di masa pandemi seperti ini, saya yakin banyak sekali di antara teman-teman yang harus berbagi waktunya, nggak hanya belajar aja, tapi juga mungkin mengurus rumah, mengurus hal-hal yang ada di sekitar teman-teman sekarang gitu ya. Berbeda dengan semester-semester sebelumnya di mana teman-teman mungkin bisa fokus kuliah aja gitu kan, karena ngekos gitu, jauh dari keluarga, jauh dari yang lain-lain gitu. Tapi teman-teman harus ingat, meskipun sekarang lebih banyak tantangannya, banyak sekali hal-hal yang berubah gitu ya, banyak kondisi-kondisi yang mungkin nggak kondusif, nggak maksimal buat teman-teman, jangan pernah lupa bahwa teman-teman nggak sendiri gitu. Banyak di antara teman-teman yang juga sama ngerasainnya. Atau mungkin semuanya pun juga lagi ngerasain hal yang sama gitu ya. Jadi jangan ngerasa sendiri. Kalau teman-teman emang ngerasa butuh bantuan gitu ya, bantuan mau dari teman, mau dari dosen, mau dari psikolog di sana pun, kita semua ada buat teman-teman gitu. Jadi kita pegangan tangan sama-sama menghadapi situasi pandemi yang belum tahu sampai kapan gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah tetap jaga kesehatan, tetap ikutin protokol, dan tetap mencoba untuk beradaptasi. Kita semua masih hidup dan masih bisa ikut webinar ini aja tuh udah sebuah pencapaian gitu. Jadi jangan pernah ngerasa nggak ada harganya gitu. Jangan pernah ngerasa benci sama diri sendiri.
Itu aja dari aku. Mungkin aku kembalikan lagi ke Mika. Oke, makasih banyak nih buat Kak Ivan dan Kak Zara atas kesimpulan yang diberikan ya. Ini benar-benar istilahnya itu penyejuk hati banget nih Kak, karena kita jadi lebih ngerasa tenang, karena di sini kita nggak sendirian teman-teman. Kita bersama-sama, kita bergandengan tangan untuk melewati masa-masa yang emang penuh dengan ketidakpastian ini ya. So, kali ini saya akan mencoba untuk menyimpulkan hasil dari webinar kita siang hari ini. Jadi ini mengenai mengenal diri sendiri ya teman-teman. Dalam hal ini tuh artinya memahami perasaan, terus juga motivasi dan juga pola pikir serta kecenderungan kita nih. Nah, hal-hal kayak gini itu tuh bisa menentukan nilai diri kita dan juga bisa menumbuhkan motivasi kita. Seperti yang udah dibilang Kak Zara tadi, kita bisa mulai dengan cara kenali diri, kelola diri, dan juga berikan apresiasi untuk diri sendiri. Buat teman-teman semuanya, mulai dari sekarang yuk kita keluar dari zona nyaman, find little things that makes you happy, enjoy the moment, dan jangan pernah berhenti untuk belajar mengenal diri sendiri. Sekian dari talk show siang hari ini, semoga kita bisa mengambil sisi positif dari apa yang telah dipaparkan. Buat teman-teman semuanya, jangan live dulu karena habis ini bakal ada sesi yang seru banget, ada sesi foto bersama narasumber nih. Saya Mika Sumberatan Mardia, selaku moderator pamit undur diri, selanjutnya saya kembalikan ke MC. Silakan. Oke, makasih banyak nih untuk Kak Evan sama Kak Zara atas materi yang udah disampaikan. Makasih juga untuk Mika yang udah memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini nih. Bener-bener pembahasan tadi insightful banget nih dan banyak hal-hal yang bisa kita pelajarin ya bareng-bareng. Ya, betul banget, Ebi. Semoga semua ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan sama narasumber kita hari ini dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman peserta webinar dalam mengetahui jati diri sebagai bekal masa depan dimanapun kita berada gitu. Nah, sebelum kita akhiri webinar ini, kita akan ada sesi foto bersama. Kepada peserta webinar yang belum on cam, diharapkan untuk segera menyalakan kamera agar sesi foto dapat segera dilakukan. Oke, mungkin teman-teman yang masih pengen siap-siap dulu yang mau sisiran atau mungkin mau benerin jilbabnya atau gimana, mungkin kita kasih waktu dulu ya. Yang bisa on cam dulu. Oke, bentar ya. Oke, kita mulai ya sesi fotonya. Sesi foto akan saya pandu. 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya untuk sesi foto udah selesai. Selanjutnya kita akan menjalani sesi tes psikotes yang akan disampaikan oleh kakak-kakak dari 1% nih. Jadi tadi kan udah ada disampaikan materinya tentang self knowledge oleh Kak Evan. Supaya kalian teman-teman semua bisa makin sempurna nih pemahamannya tentang self knowledge tadi. Di sini kakak-kakak dari 1% udah memberikan tes gratis dan worksheet untuk teman-teman semua nih. Jadi tes dan worksheetnya bisa kalian lakukan beberapa kali supaya makin bisa bantu teman-teman semua untuk ngenalin dirinya. Untuk linknya nanti akan disampaikan di kolom chat Zoom ini beserta link absensi juga. Nah, untuk tadi kan kita sudah mengawali acara kita dengan berdoa. Sekarang sebelum mengakhirinya kita juga akan berdoa lagi. Untuk teman-teman semua kami persilakan untuk berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, kami mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman peserta yang telah mengikuti acara dengan tertib dan berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Kami juga mewakili panitia meminta maaf jika ada salah kata maupun perbuatan dalam jalannya acara webinar Mencerita ini.
Saya Hadi Jaumini Elsa. Dan saya Valeriano Ananta Mardika. Kami pamit undur diri. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.